Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bagus, Bu Lestari, dan adik-adik semua, Bapak Ibu juga nih kalau join. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bagus atas kesediaannya untuk mengisi mata kuliah Kapita Selekta. Jadi Kapita Selekta ini merupakan mata kuliah semacam praktisi Gustu Kampus Pak Bagus. Jadi Yes, ini ya. santai saja ya Pak ya. Jadi ini seperti kuliah biasa begitu untuk sharing apa-apa saja yang ada di dunia praktisi. Jadi adik-adik tidak hanya tahu teorinya saja, tetapi juga prakteknya gitu. Ini untuk forum kali ini saya Hani sebagai moderator akan menginformasikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama nanti akan ada sambutan dari Bu Lestari sebagai Kaprodi MMA, kemudian dilanjutkan presentasi dari Pak Bagus, itu sekitar 1 jam, kemudian 1 jamnya diskusi, dan nanti ditutup dengan sesi foto bersama. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang perlindungan partisipatif atau PASTI menuju perkebunan presisi. Ini Pak Bagus ini ahlinya begitu. Jadi semangat ya, fokus atas apa yang disampaikan Pak Bagus, kemudian tanya sebanyak-banyaknya karena beliau ini gudangnya ilmu di perkebunan begitu. Amin, Ya, amin, amin. ya Pak harus dimanfaatkan gitu nggih. Yes, ya. Langsung saja untuk acara yang pertama, sambutan dari Bu Lestari, kami persilahkan kepada Bu Ari. Matur nuwun Bu Hani. Yang saya hormati Pak Bagus, Bu Hani, dan juga yang saya sayangi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Bagus ya untuk mengisi dalam kuliah tamu untuk Kapita Selekta ini di tengah kesibukan beliau, dan ini beliau sedang di Kalimantan ya Pak ya. Iya, betul Bu, Kalimantan ini. Sehingga ini mata kuliah Kapita Selekta ini seperti tadi diungkapkan oleh Bu Hani, ini akan mendekatkan adik-adik dari teori ke kenyataan sebenarnya. Jadi ini beliau Pak Bagus ini sebagai Direktur Perlindungan Perkebunan, mungkin tidak hanya dari birokrasi ya, kemarin kita juga dari wirausaha juga, dari profesional di perkebunan atau perusahaan agribisnis juga begitu. Nah, sekali lagi matur nuwun Pak Bagus. Kemudian nanti adik-adik ini karena ini sangat berkaitan erat ya, baik itu dengan aplikasi agribisnis perkebunan maupun dengan hal yang lain yang adik-adik pelajari, untuk bisa adik-adik semua menyimak dengan baik begitu dan bertanya sebanyak-banyaknya pada ahlinya begitu ya. Sekali lagi matur nuwun Pak Bagus ya. Saya atas nama MMA, Kaprodi MMA mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lestari atas sambutannya. Selanjutnya di sesi perkuliahan untuk hari ini yaitu ada tentang perlindungan partisipatif tadi atau pasif menuju perkebunan presisi. Izinkan saya menginformasikan tentang CV Pak Bagus. Beliau ini S1-nya agronomi UNS, kemudian beliau juga alumni MMA tadi disebutkan ya Pak, masuknya 2007. Luar biasa, lulus tepat waktu 2009 Amin, amin. gitu ya. Jadi yang lain yang ikut ini juga harus tepat waktu nih ya Pak ya. Insya Gitu. Allah. Kemudian riwayat pekerjaannya juga luar biasa. Yang terakhir dari 2003 sampai saat ini merupakan Direktur Perlindungan Perkebunan begitu. Nah, beliau ini lahir di Surakarta 11 Juli 1968. Kemudian untuk jabatan tadi sudah saya sampaikan. Untuk emailnya bisa dicatat mungkin kalau nanti ada pertanyaan gitu ya, hudorobagus@gmail.com. Ya, sebenarnya banyak banget riwayat pekerjaannya yang luar biasa, tetapi tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi langsung saja kepada Pak Bagus kami persilahkan untuk kuliah tamunya. Baik, terima kasih Ibu Hani sebagai host untuk acara kuliah tamu pada hari ini.
Saya awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, dan tentunya salam semangat. Ya. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Ketua Prodi, Ibu Ketua Prodi ya Bu ya, Ibu Ketua Prodi tadi dari Magister Manajemen UGM, Ibu Lestari yang telah tadi menyampaikan pembukaan, dan mungkin juga mohon izin kalau ada Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Salam hormat Bapak Ibu, saya juga murid Bapak 14 tahun yang lalu. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai ini adik-adik saya semua. Saya lihat wajah-wajahnya luar biasa nih, semangat-semangat nih. Sama seperti saya dulu waktu kuliah yang merasakan. Insya Allah kita hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa bertemu walaupun kita masih bertemu melalui dunia maya ya, melalui teknologi digital. Yang alhamdulillah sekarang ini kita semua terhubung dengan berbagai wilayah di Jogja. Mudah-mudahan semua di wilayah Jogja, tidak ada yang di luar Jogja ini ya, ada di semua. Dan juga mungkin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kuliah umum pada hari ini. Saya lihat ada 45 peserta yang telah bergabung pada acara hari ini. Yang kedua, saya terima kasih mendapat undangan dari Prodi MMA UGM untuk memberikan materi pada kuliah Capital Select hari ini. Mohon maaf, sebenarnya saya sudah diminta 2-3 bulan yang lalu. Ya, mohon maaf karena berbagai agenda yang harus kami jalani, sehingga baru kesempatan hari ini kami sempatkan dan kami upayakan untuk mengalokasikan waktu. Ini pun juga mohon izin, mungkin kalau nanti sinyal tidak stabil, saya juga sedang ada di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, Gunung Mas, itu berjarak sekitar 110 kilo dari kota Palangkaraya. Jarak darat kami tempuh dalam waktu 3-4 jam dengan kondisi jalan yang tidak mulus ya, mudah-mudahan tidak. Dan alhamdulillah saya upayakan tadi untuk mencari sinyal yang kuat. Dan maaf kalau ada background suara ya, karena kami ada di pinggir jalan yang lalu lalang kendaraan dan termasuk truk yang banyak untuk mengangkut TPS sawit dan juga batu bara. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian yang saya cintai, izinkan saya memulai saja, waktu juga terus berjalan. Nanti kurang bisa ini jam 2 ya, insya Allah akan saya mudah-mudahan kita bisa mempercepat waktu saya untuk paparan, nanti memberikan kesempatan seluasnya bagi adik-adik kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan bagaimana yang nanti yang setelah kami praktekkan. Ini juga bagian dari implementasi kuliah saya yang saya terima dalam pekerjaan sehari-hari. Baik, kami izin mulai ya Bu Lestari dan Bu Hani. Adik-adik semoga selalu ya, ini semangat ya kita fokus dulu dalam waktu 2 jam ke depan. Saya ingin menyampaikan di sini terkait dengan bagaimana kita melakukan tata kelola di birokrasi pemerintah. Ya, nanti ini adalah bagian yang saya emban sejak Januari tahun ini 2023 sebagai Direktur Perlindungan Perkebunan. Saya masuk di perkebunan tahun 1995 dan mulai 2020 yang lalu mendapat kepercayaan untuk menjabat salah satu direktur di perkebunan. Dalam 3 tahun ini saya sudah berpindah 3 kali. Ya. Tahun 2020 saya di Direktur Tanaman Semusim dan Semusim dan Rempah, menangani tanaman semusim, ada perkebunan ya, tapi adalah tebu, kemudian ada tembakau, kemudian vanili dan sebagainya. 2022 saya berpindah dan mendapat tugas di tanaman tahunan dan penyegar, menangani sawit, kopi, karet, kelapa dan sebagainya. Dan awal tahun ini saya dipindah lagi ke perlindungan. Jadi alhamdulillah sih 3 tahun saya menambah panjang riwayat kerjaan ini, alhamdulillah. Nah, hari ini yang akan saya sampaikan, mohon dibantu mungkin panitia ya, materi sudah saya kirimkan ke panitia. Saya mengambil judul yang mungkin agak adik-adik teman-teman agak bingung nih, apa maksudnya nih kok perlindungan pasti menuju perkebunan presisi ya. Pasti ini sebenarnya singkatan, tadi Bu Hani juga sampaikan bahwa ini adalah perlindungan partisipatif. Jadi ini tata kelola yang ingin, karena ini telah di manajemen magister manajemen, saya akan mencoba bagaimana melakukan pengelolaan birokrasi
terkhusus lagi kepada unit kerja yang saya tangani, yaitu Direktorat Perlindungan Perkebunan. Lanjut, saya mulai saja. Nah, ini kurikulum vitae, ini tadi Bu Hani juga saya menyampaikan, ini ada riwayat pekerjaan, riwayat sekolah, kemudian saya di Direktorat Perlindungan sejak Januari yang lalu. Ini adalah alamat email dan nomor HP WA. Silakan di screenshot kalau adik-adik pengen nanti masih setelah kuliah ini atau hari ini masih bisa komunikasi. Kan ini kita bagian dari alumni ya, insya Allah nanti adik juga jadi alumni ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa komunikasi, apa-apa yang bisa menjadi kita support ya support. Lanjut saja, ini saya kira sudah lewat. Nah, adik-adik semua yang saya hormati, saya sebelum masuk ke substansi perlu kami sampaikan bahwa perkebunan merupakan salah satu eselon 1 subsektor yang ada di Kementerian Pertanian. Ya, kita ketahui bahwa pertanian memiliki 4 subsektor teknis. Yang pertama, Direktorat Jenderal Perkebunan di tempat kami. Yang kedua, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang menangani komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai, ya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura yang menangani sayuran buah-buahan, ya, seperti tomat, kol, kemudian buah-buahan durian, salak, manggis, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah Direktorat Jenderal Teknis adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menangani ternak dan sebagainya, ya tahu. Dan itu adalah 4 Direktorat Jenderal Teknis yang menangani, kemudian disupport oleh 6 unit kerja yang supporting. Yang pertama adalah Ditjen Sarana dan Prasarana, kemudian Direktorat Jenderal Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, kemudian Kepala Badan Karantina, Kepala Badan SDM, kemudian Sekjen, dan Inspektorat Jenderal. Jadi dalam konteks sektor pertanian, kita mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam perekonomian nasional. Kita ketahui nilai ekspor yang dihasilkan dari sektor pertanian kurang lebih mencapai posisi 658 triliun pada akhir tahun 2000 atau ini di triwulan 1 di tahun 2023 ini sekitar 658 triliun. Nah, kemudian hampir 80% dari kontribusi perekonomian tersebut, sumbangan devisanya adalah berasal dari subsektor perkebunan. Ya. Kalau kita melihat angka proporsi itu saja, berarti peran perkebunan sangat penting dan strategis. Ya. Nah, kemudian dari 80% kontribusi perkebunan itu, 80%-nya juga disumbang oleh komoditas kelapa sawit. Jadi mungkin adik supaya nanti lebih tahu bagaimana peran perkebunan di sini. Ya. Artinya kontribusi perkebunan di sini sangat luar biasa dalam perolehan devisa negara. Nah, berkaitan dengan tersebut, pada tahun 2023 ini kuartal 2 ya, artinya semester 1, capaian yang dicapai dukungan subsektor perkebunan terhadap PDB mencapai kurang lebih 113 triliun ya. Ini baru semester 1. Insya Allah terus naik terus, mudah-mudahan nanti kontribusinya terhadap negara juga akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Nanti insya Allah di awal tahun depan kita sudah bisa tampilkan data kontribusi PDB perkebunan secara nasional. Nah, kemudian yang kedua, dari kontribusi terkait dengan PDB kalau kita bandingkan year to year ya, itu perkebunan yang hijau ya Bapak Ibu, ini menunjukkan adanya peningkatan ya 3,71% seiring dengan meningkatnya komoditas ekspor dari perkebunan, termasuk juga nilai harga jual. Karena kita ketahui kalau komoditas perkebunan ini hampir sebagian besar merupakan komoditas ekspor. Ini sangat dipengaruhi oleh harga pasar internasional dan juga kurs dari mata uang nasional internasional yang berada. Jadi ketika harga jualnya meningkat karena ada kurs, ini akan semakin meningkatkan pendapatan negara melalui pendapatan devisa melalui ekspor komoditas perkebunan. Hilang ya.
Izin panitia bisa mungkin nggak tahu ada gangguan sinyal bagaimana? Panitianya sinyalnya tidak Iya. stabil. Ada gangguan sinyal. Apa mati lampu, Pak Dek? Wifi-nya kayaknya hilang, Bu. Mohon maaf ini Pak Bagus sebentar Iya, ini. siap. Ya, mungkin ada gangguan sedikit ya. Coba ditolong yang di podcast itu apa Raras? Mungkin Atau di sinyalnya Noval. lebih atau Noval mungkin sinyalnya lebih kuat kalau yang Nggih, sebentar Bu. Ini sinyal juga rada susah. Sinyal susahnya. Oh, ini sudah kembali di atas, Pak. Oh, udah. Oh iya, baik. Izin. Nah, lanjut saja. Jadi itulah kontribusi yang tiap tahun meningkat, insya Allah Pak Menteri pada awal masa jabatan sudah mencanangkan namanya program GratiX, gerakan 3 kali lipat ekspor. Ya, artinya kita dituntut untuk bisa meningkatkan target ekspor kita, baik dari sisi aspek kuantitas maupun dari sisi nilai tambah harga jual. Nah, ini yang terus kita kejar sehingga perkebunan sebagai motor penggerak perekonomian terutama dalam sisi komoditas ekspor terus kita lakukan penggerak. Insya Allah Bapak Ibu adik-adik semua ini akan terus meningkat seiring jalan berjalan waktu. Lanjut, Pantia. Nah, ini adalah yang tadi kami sampaikan. Ini merupakan kami cuplik saja dari ekspor yang dari subsektor perkebunan ya. Kita ketahui tadi kita ada peningkatan ya dari setiap tahun. Ini tahun kemarin kita ada tadi sampaikan secara pertanian 658 triliun untuk 658 triliun untuk komoditas sektor perkebunan mencapai 640 triliun. Lanjut saja. Mungkin nanti ini bagaimana. Kemudian yang berikutnya sebagai gambaran saja Bapak Ibu, setiap tahun kami selalu diaudit dari sisi pengelolaan anggaran ya berkaitan dengan tata kelola keuangan negara karena kami memang mengelola anggaran yang bersumber dana dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Alhamdulillah ini secara berturut-turut 4 tahun ya kami selalu mendapatkan kategori wajar tanpa pengecualian. Artinya secara tata kelola anggaran diyakini telah memenuhi kaidah-kaidah asas good governance. Alhamdulillah ini juga bagian dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Perkebunan untuk memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggarannya. Lanjut. Bapak Ibu, adik-adik semua yang saya hormati, saat ini kalau kita bicara perjalanan panjang perkebunan ya, bahwa kita sudah memasuki fase ketiga, di mana fase pertama kita awali dianggap ketika mulai merdeka, setelah merdeka itu tahun 160-an, itu di mana subsektor perkebunan mulai menunjukkan perannya ya, melalui apa? Dengan pembangunan perkebunan dengan program-program yang diawali dengan konsep program perkebunan inti rakyat ya. Ada yang Perbun, Pernes, Perlokal, khusus dan trans yang intinya ketika itu di fase pertama itu fase pembukaan penempatan pondasi perkebunan untuk pembangunan perkebunan secara nasional ya. Nah, fase itu berada pada fase pertama hingga tahun 80 ya, 80 menggunakan fondasi. Kemudian pada fase kedua di mana antara tahun 80 hingga tahun 2020-an ya, itu fase kedua masa pertumbuhan atau zona perkembangan ketika fondasi kita letakkan di fase pertama penanaman perkebunan secara besar termasuk penanaman pengembangan kelapa sawit. Nah pada fase kedua ini adalah pada posisi puncaknya produksi atau peningkatan hasil yang ditanamkan di fondasi di fase pertama ya, di mana pada fase kedua ini beberapa program juga yang dilakukan adalah upaya-upaya untuk mengintensifkan merehabilitasi serta melakukan
peningkatan produktivitas, baik kegiatan untuk komoditasnya maupun dalam aspek pembiayaan untuk para pekebunnya. Nah, saat ini kita masuk pada fase ketiga atau fase penguatan, ya, di mana saat ini kita harus mulai mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah berlalu dari fase pertama dan kedua untuk dilakukan penyempurnaan. Nah, kita ketahui kalau awal-awal tahun 60-an kita bangun perkebunan, untuk sawit terutama, saat ini tentunya sudah mulai masuk masa-masa di mana kita harus perbaiki aspek kebunnya, ya, baik melalui peremajaan, kemudian juga melalui ekstensifikasi perluasan area yang masih terbuka, dan yang ketiga kita pada fase sekarang peningkatan nilai tambah. Nah, fase kedua kemarin kita lebih pada mengejar produksi yang kita targetkan semaksimal mungkin. Nah, fase ketiga ini kita memasuki program untuk bagaimana kegiatan yang sudah dilakukan di fase sebelumnya kita tingkatkan dengan konsepsi keberlanjutan supaya tidak ada fase-fase menurun dalam perjalanannya. Karena kita ketahui kalau perkebunan kita bicara komunitas yang lebih panjang usia umur teknisnya, manakala kita siap dalam menyiapkan konsep keberlanjutannya, dikhawatirkan fase itu akan terus menurun dan berdampak juga tentunya kepada perekonomian, ya. Di mana untuk fase ketiga ini kita sudah mulai mengenalkan teknologi-teknologi yang adaptif melalui penggunaan varietas unggul untuk perbenihannya, kemudian kita melakukan efisiensi, efektivitas, dan juga pola-pola yang integratif, ya, tidak hanya sekedar monokultur, sekedar mendapatkan produksi dan produktivitas. Kemudian kita juga sudah harus mengedepankan konsep pengembangan perkebunan secara ramah lingkungan, dan juga meminimalisir limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan. Kemudian kita juga penggunaan teknologi yang terkini, baik ketika kita melakukan penyiapan benih, kemudian kita melakukan budidaya, pasca panen hingga pada tata kelola di pengolahan dan hilirisasi. Nah, hadirin semua yang saya hormati, program-program yang dikemas di fase ketiga ini kita lebih kepada mereorientasi program. Artinya tadi evaluasi dari yang sudah dilaksanakan, apa yang perlu diperbaiki di sana, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dengan perbaikan bantunya. Nah, yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa di dalam menjamin konsep pembangunan perkebunan berkelanjutan, kita harus menyiapkan sumber benih, karena itu satu-satunya faktor penentu untuk bisa mewujudkan keberlanjutan tadi. Tadi kita sampaikan umur tanah teknis tanaman sawit itu kurang lebih sekitar 20 hingga 25 tahun. Walaupun pada kenyataannya di lapangan bisa sampai 30, 35 tahun, tetapi secara teknis sudah kita masuk kategori yang diremajakan. Sehingga untuk mendapatkan benih-benih yang unggul tersebut, kita perhitungkan kapan akan ditanam, itu kita tarik mundur waktu penyiapannya. Rata-rata penyiapan benih sawit, salah satu contoh ya, benih ini diperlukan waktu antara 1,5 tahun hingga 2 tahun. Jadi ketika misal tahun depan ada rencana pengembangan peremajaan sawit, kita harus siapkan 2 tahun sebelumnya. Tahun 2022 itu udah kita siapkan berapa areal dan berapa batang yang kita siapkan. Ini bagian dari upaya kita menjamin ketersediaan benih di aspek hulu. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengembangan kawasan. Dalam rangka apa? Kita ingin kita tata, memang tanaman kita bisa tumbuh di mana-mana. Namun demikian tentunya kan kita harus memberikan satu skala prioritas, kawasan-kawasan mana yang memang jadi sentra pengembangan dan fokus kita dalam pengelolaannya. Misal, kita sawit itu pada umumnya kita konsentrasikan arealnya berada di Sumatera dan Kalimantan. Bukan berarti yang selain sawit tidak, tapi kita ada perhatian khusus untuk itu. Kemudian untuk tanaman rempah-rempah, kita fokuskan dari timur. Sejak dari NTT, kemudian NTB, kemudian ke timur, Maluku Utara, dan Papua Barat. Itu merupakan sentra-sentra yang kita fokuskan pembinaan pengawasan kita terhadap komunitas rempah di wilayah timur. Untuk tengah, kita banyak fokus ke area komunitas pangan, ya, kayak Jawa ini.
Bali, kemudian di Sulawesi, itu Kalimantan sebagian bagian bawah, itu kita fokuskan di aspek pangan. Artinya beberapa pengembangan kawasan ini tujuannya adalah tadi menjamin keberlanjutan dan pencapaian target produksi dan produktivitas. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, ketika benih sudah kita lakukan dengan baik dan benar, kemudian dari sisi aspek budidaya kita lakukan GAP, ya, implementasi Good Agricultural Practices, kita juga kawal melalui aspek pengendaliannya. Ya, kebetulan ini merupakan bagian dari tugas sehari saya, di mana kita mengawal bahwa pengolahan budidaya tidak akan terlepas atau terlewatkan adanya aspek perlindungan. Kita yakini bahwa dimanapun kita melakukan penanaman itu ada hama, atau kita biasa sebut dengan OPT, ya teman-teman mungkin sudah biasa, organisasi pengembangan tumbuhan. Ini harus kita kendalikan baik secara mekanis maupun kimiawi, ya. Nah, adik-adik semua, yang saat ini jadi tantangan bagi kami ketika kita berbicara tentang pengendalian adalah bahwa di samping pertumbuhan secara alami normal yang dilalui oleh OPT ini, sekarang dihadapkan kita pada dampak perubahan iklim, ya. Ada perubahan iklim yang sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana perubahan cuaca sejak dari La Nina ke El Nino ke La Nina, dan El Nino kepanjangan ini ternyata dari hasil pengamatan kami mengalami perubahan, baik dari sisi penyebarannya, baik dari sisi tingkat serangannya, ternyata sangat signifikan, ya, perubahan. Ini jadi yang harus kami kendalikan dan kami tangani. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan aspek nilai tambah mutu hasil di aspek hilirisasi. Ini juga sedang ditangani. Kita tidak hanya bertumpu kepada aspek produksi, tapi kita sekarang bagaimana walaupun kecil produksi itu kita lakukan tata kelola yang baik, pasca panen yang baik, sehingga bisa mendapatkan nilai tambah yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya, kita melakukan pengembangan pembangunan ekosistem perkebunan, ya. Ini yang mulai mengarah nanti kita sampaikan berkaitan dengan partisipatif. Artinya partisipatif ini yang kami maksudkan adalah bagaimana perkebunan tidak hanya melulu menjadi tanggung jawabnya pemerintah saja, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, tetapi semua yang berkaitan dengan perkebunan itu, stakeholder yang terlibat, itu merupakan satu ekosistem yang tidak boleh terpisah dan tidak bisa berjalan masing-masing. Jadi semua harus satu link, satu jejaring yang saling membutuhkan. Kita tidak bisa bicara peningkatan produksi manakala kita nggak ada jaminan pasar, jaminan pengolahan, dan sebaliknya juga. Tidak bisa industri hanya bertumpu dipikirkan bagaimana mereka mengolah tanpa memikirkan lagi bagaimana aspek produksinya. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa program-program dalam rangka untuk perubahan era perkebunan baru ini, kita melakukan dorongan kepada investor untuk masuk ke aspek pengembangan. Ya, kita ketahui dari tahun ke tahun alokasi APBN yang diberikan untuk pengembangan perkebunan semakin mengecil, ya. Kalau boleh saya sampaikan sebagai gambaran saja, kami di Dijen Perkebunan setiap tahun itu mendapat alokasi 1 triliun, Bapak Ibu. Ya, artinya kami harus mengelola 1 triliun itu untuk bagaimana mengelola dan mewadahi komunitas yang kami bina sebanyak 140 komunitas. Jadi kami ada 114 komunitas perkebunan yang harus kami tangani, dan karena kami juga tentu nggak mampu untuk kalau dikelola dalam satu bersamaan, kami memfokuskan kepada 16 komunitas unggulan. Ya. Artinya dari 140 itu, melalui Kementan 101 itu ada 16 yang sekarang menjadi prioritas, ya, antara lain sawit, kemudian kelapa, kopi, karet, kakao, jamu teh, vanili, dan sebagainya. Nah, untuk dapat melakukan pengendalian, pembinaan, dan bimbingan, tentunya tadi kami sampaikan tidak bisa kami bekerja sendiri. Kami memerlukan pihak lain, terutama Pak investasi. Ya, kami mendorong baik investasi BUMN maupun investasi swasta dalam negeri. Bahkan kami juga dorong ada investasi dari luar. Selama dari luar itu mengikat dengan kaidah aturan main yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, kita juga melakukan penyiapan SDM, ya. Kita melakukan SDM baik SDM secara struktural melalui pemberian beasiswa, ataupun melalui kaitan fungsional atau non struktural seperti pelatihan-pelatihan, kita tingkatkan kualitasnya.
saat ini terus saja tenaga kerja yang ada di perkebunan sangat-sangat jauh dari harapan karena rata-rata sudah berumur. Ya, ini yang kita sangat-sangat khawatirkan nanti bila tidak kita kelola dan kita siapkan SDM-nya berdampak dalam adanya stuck pada pengelolaan di tingkat kebun. Kemudian kita juga bangun infrastruktur termasuk bagaimana menyiapkan laboratorium penguji, baik uji benih, uji mutu dan sebagainya, dan kita siapkan juga nursery sebagai upaya kita menjamin ketika ada pengembangan perkebunan sudah akan tersedia benih-benih yang unggul dan siap salur. Dan yang berikutnya tentunya adalah kita merubah mindset dari pelaku perkebunan, dan khususnya kalau kami bicara tata kelola di birokrasi adalah manajemen tata kelola di Direktorat Jenderal Perkebunan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang saya cintai, kita sudah mencoba sekarang masuk ke substansi yang nanti akan kita diskusikan, bahwa dalam rangka pengembangan tadi kami singgung, kita sudah tidak bisa melakukan kerja sendiri melalui Pak Dirjen Perkebunan sebagai komandan dalam pengelolaan subsektor perkebunan. Kami sudah melakukan reorientasi program, ya. Yang pertama adalah aspek perbenihannya, di mana kita sudah bangun nursery yang siap untuk membagikan benih secara gratis kepada para petani di sentra produksi. Kemudian kita juga melakukan tata kelola perbenihan dengan membangun suatu sistem, BABEBUN namanya adalah Bank Benih Perkebunan, singkatan dari Bank Benih Perkebunan. Jadi kita sudah libatkan para pelaku perbenihan yang ada di swasta, ya. Swasta-swasta yang melakukan pengembangan perkebunan sudah kita minta kontribusinya melalui CSR-nya untuk dapat menyisihkan sebagian CSR-nya, menyumbangkan benihnya untuk dikelola di Bank Benih Perkebunan tadi. Nanti itu akan kita bagikan kepada sentra-sentra produksi untuk melakukan pengembangan, karena kami secara anggaran memang terbatas dari sisi kesediaannya. Yang kedua adalah kita tadi pengembangan kawasan perkebunan. Ya, kita fokuskan di dua kategori tahunan dan semusim. Kita bangun sentra-sentra komoditis, misalkan contoh yang terdekat ya dari Jogja, mungkin kalau kita lihat di Kulon Progo, kami juga fokuskan untuk kakao, ya. Kami bangun hilirisasi sejak dari kami bangun perbaiki kebun hingga ada tingkat UKM sudah kita bangun mencoba secara kelembagaan, sudah bisa menghasilkan produk coklat, mungkin adik juga tahu sana. Kemudian contoh juga misalkan di Jawa Barat kita bangun kawasan kopi yang merupakan salah satu kopi terbaik di dunia yang berapa kali memenangkan juara lomba kopi tingkat internasional. Kemudian yang ketiga adalah gimana penguatan terkait dengan perbaikan tata kelola perkebunan, ya. Kita sudah mulai mereview regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perkebunan yang menghambat, bahkan yang mungkin berdampak kepada perlambatan tata kelola perkebunan. Kita revisi, ya, kita ajukan revisi untuk perbaikan. Kemudian kita juga melakukan perbaikan-perbaikan dalam acuan pelaksanaan baik petunjuk teknis. Kemudian kita lakukan sosialisasi, literasi dengan BIMTEK dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah melakukan hilirisasi, ya, perkebunan. Tadi kita sampaikan, kita sekarang harus berorientasi bahwa apapun yang dihasilkan dari kebun tidak boleh hanya berbentuk raw material, misalkan kopi. Kita nggak bisa hanya sekedar menghasilkan buah ceri kopinya yang masih basah, kita jual. Bisa sih, bisa mendapat hasil, tetapi petani hilang nilai tambah yang diperoleh. Jadi, padahal mereka bisa sampai nanti pada penjemuran, bahkan bisa dilakukan penrendaman, mungkin perlakuan dengan fermentasi, sehingga kopi-kopi kita tidak sekedar kopi yang manual, yang biasa, tapi sekarang ada kopi, teman-teman adik-adik mungkin biasa kalau ke kafe-kafe kopi, ada namanya wine coffee, ada single origin coffee, kemudian ada organik dan sebagainya. Itu bagian dari bagaimana tidak sekedar hanya biji kopi yang dijual, tapi memberikan beberapa variasi produk-produk. Ya. Kemudian kita juga dengan daya saing, ya, kita melakukan terobosan ke pasar internasional yang selama ini mungkin belum terbuka. Kita bangun jejaring ke luar negeri melalui kedutaan besar, melalui diaspora, melalui kita intervensi juga pameran-pameran yang ada di luar negeri. Yang terakhir, Bapak Ibu dan adik sekalian, kita melakukan inisiasi pendanaan. Ya, kita ketahui tadi kalau ingin kita berkelanjutan, salah satu faktor utama adalah tersediaan anggaran tentunya, kan. Nah, alhamdulillah
sudah satu komoditas yang sudah terpayungi, terwadai pembiayaan, yaitu adalah kelapa sawit. Ya, adik-adik mungkin pernah dengar istilah singkatan BPDPKS ya. Itu ada satu wadah badan yang mengelola dana sawit. Singkatan adalah dari BPDPKS itu adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Itu diinisiasi oleh Ditjen Perkebunan, yaitu di mana sebagai dasarnya adalah Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014. Di salah satu pasal menyebutkan bahwa untuk pengembangan perkebunan berkelanjutan dapat dilakukan pembiayaan melalui APBN maupun sumber pendanaan yang sesuai aturan perundangan. Artinya kita bisa melakukan pengumpulan dana, penghimpunan dana dengan yang bersumber dari komunitas yang bersangkutan. Nah, untuk sawit, nah itu ada semua sudah mulai diinisiasi ketika tahun 2015 dibentuk tadi Badan Dana Pengelola Perkebunan kelapa sawit melalui apa? Pungutan ekspor, ya, pungutan ekspor. Jadi setiap 1 kilogram sawit yang diekspor ada satu pungutan yang diambil untuk dikelola di sana. Dan alhamdulillah mulai tahun 2016 sudah digunakan sehingga saat ini kita juga sudah melakukan kegiatan sawit ini untuk permajaan sawitnya. Jadi sudah ada bantuan kepada para pekebun sawit ya untuk permajaan. Kemudian ada bantuan untuk intensifikasi, baik untuk peningkatan produktivitas melalui pemupukan yang intensif, baik untuk perluasan areal yang memang masih ada areal, baik untuk pembangunan infrastruktur lahan seperti jalan usaha tani, kemudian alat-alat mesin pertanian, kemudian juga pabrik mini, ya itu kita bangun. Yang keempat adalah bagaimana kita melakukan perbaikan SDM, ya kita ada kegiatan studi beasiswa, ya SDM. Kebetulan untuk SDM saya menangani juga melalui dana BPDPKS tersebut. Ada 2 kegiatan, yaitu beasiswa kepada adik-adik kita yang menangani berkaitan sawit, dan ada juga pelatihan bagi para pekebunnya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu ya, nanti bisa kita sampaikan bahwa kita tahun ini kita sudah 3 tahun mengelola untuk dana BPDPKS untuk beasiswa ini, yaitu melalui pendidikan vokasi ya. Kami sudah ada 5 jenjang yang kami biayai. Yang pertama adalah D1, kemudian D2, D3, D4, dan yang terakhir S1. Dan tahun ini, insya Allah, tahun depan insya Allah kami akan buka untuk S2. Ya. Nah, mungkin adik-adik kalau nanti saudaranya atau mungkin adik juga ada yang berminat, insya Allah tahun depan kita akan buka lagi. Maaf, tahun ini sudah tutup, kemarin di akhir September sudah direkomendasikan untuk 2.000 penerima beasiswa. Ya, alhamdulillah khusus untuk sawit ya. Nah, ini adalah satu bagian bagaimana kita perbaiki tata kelola perkebunan dalam rangka apa? Menjaring pendanaan, Bapak Ibu. Karena kalau nggak demikian, mohon maaf, tadi saya sampaikan anggaran pertanian setiap tahun kurang lebih sekitar 14 triliun. Perkebunan hanya teralokasi 1 triliun. Bagaimana kita mengungkit 1 triliun untuk seluruh komoditas? Ini yang akhirnya ide itulah atau dengan dasar itulah kita melakukan penghimpunan dana BPDPKS. Dan sekarang Pak Ditjen Perkebunan ya melalui intensif dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian sedang menggalakkan atau mengelola atau menginisiasi terbentuknya Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Nasional. Jadi selain sawit, sekarang kami sedang berupaya juga penghimpunan dana. Tentunya kita harus secara pelan-pelan karena berbeda karakteristiknya dengan sawit. Kalau sawit kita ketahui hampir 58% kan ada perusahaan swasta dan perusahaan BUMN ya, sedangkan 42% di adalah perkebunan rakyat. Nah, untuk non sawit Bapak Ibu dan semua, kebun-kebun kita ini dikelola oleh rakyat. Nah, ini kan tentunya kemudian yang kedua, dalam tata kelolanya, dalam proses ekonomi bisnisnya, perkebunan rakyat ini ada juga yang masih impor ya. Kita ketahui contoh gula, ini masih besar impornya, kita cengkeh juga masih impor. Nah, nanti tentunya ketika kita ingin melakukan penghimpunan dana, kalau sawit kan kita pungut melalui ekspornya. Nah, kalau yang komunitas yang masih impor, ini akan kita upayakan dengan pungutan terhadap importasi. Semuanya tentunya berbasis komoditas dan karakteristiknya
intinya bahwa jaminan untuk dapat berkelanjutan dapat disuplai melalui dari komunitas untuk komunitas. Ini sedang dibangun, diinisiasi, mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ini nanti bisa terrealisasi sehingga tidak lagi bergantung perkebunan dari dana APBN. Lanjut, teman-teman, mungkin biar agak cepat saja, nanti yang belakang juga sebagai aja brainstorming. Nah, ini adalah bagaimana kita membangun grand design ya perkebunan, ya kita program-program yang penjabaran dari konsepsi era perkebunan tadi adalah kita membangun standar pelayanan minimum. Ini penting karena kita menjadikan satu untuk melakukan tata kelola secara berbasis regulasi. Kemudian kita melakukan pengembangan agen hayati atau alat pengendalian OPT. Kemudian kita membangun suatu jejaring partisipasi dengan stakeholder terkait. Kemudian kita melakukan inisiasi untuk kajian-kajian, kemudian pengamatan sebagai pengendalian. Dan Bapak Ibu yang kami hormati aja semua, bahwa kalau kita bicara perizinan perkebunan, kalau tidak kita lakukan pengendalian secara intensif dan masif, dampaknya bisa lebih dari 30% produksi kita akan hilang, loss karena adanya OPT tersebut. Apalagi sekarang dengan perubahan iklim yang sangat fluktuatif dan sangat ekstrim ini, di samping aspek kekeringan, namun demikian perkembangan OPT itu juga sangat-sangat signifikan terjadi. Ini terakhir kami baru minggu yang lalu mendapatkan kabar laporan bahwa terjadi serangan ulat api di Sulawesi Barat. Padahal sebelumnya tidak terdeteksi, tidak terinformasi kepada kami adanya serangan. Ini bagian bagaimana kita harus mengidentifikasi, memonitor secara langsung di lapangan terkait perkembangan dari OPT. Ini sebagai gambaran saja, contohnya bahwa kita pas mulai upaya-upaya untuk pengamatan secara dini, early warning system terhadap OPT, kemudian kita melakukan upaya pengendalian, kita meningkatkan kualitas SDM, kemudian kita melakukan rekayasa teknologi, baik melalui teknologi budidaya, teknologi pertanian, kita membangun satu konsepsi pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan, organik, meminimalisir penggunaan kimiawi dan sebagainya. Lanjut aja. Nah, berkaitan dengan di samping tadi pengendalian, teman-teman semua, kami juga melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi ya terhadap dampak perubahan iklim, di mana kita ketahui kalau perkebunan sebenarnya dampak kekeringan terhadap perkebunan relatif tidak terlalu signifikan dampaknya. Memang ada penurunan produksi ketika kekeringan, tapi kita ketahui adik-adik semua bahwa komoditas perkebunan relatif selama ini memang ekosistemnya berada di daerah yang kering ya. Kita ketahui, coba adik-adik kalau mungkin maaf nih, adik-adik yang mungkin punya saudara keluarga di luar Jawa, bisa lihat kalau ke kebun saja kita perlu waktu yang mungkin 1-2 jam bisa sampai kebun. Kenapa? Memang perkebunan itu remote area, jauh dari pinggir perkampungan, dari perkotaan. Kenapa? Yang ekosistem itu yang memang selama ini optimal dan terbaik untuk pertumbuhan perkebunan. Nah, kalau tanaman pangan ya mungkin di sekitar kita, dekat kota saja kita jumpai sawah-sawah yang terhampar ya. Kita bisa, bahkan kalau kita naik kereta dari Jogja ke Jakarta, kita bisa kiri kanan kita lihat sawah. Coba ada nggak kita lihat kebun sawit atau kebun kelapa atau kebun mente, mungkin jauh. Nah kalau mau lihat itu ya kita ke lapangan, kayak sekarang ini saya berada di Kalimantan Tengah, ini sentranya sawit, sentranya kelapa dan sebagainya. Ya, ini ada satu bagian. Nah, yang kita waspadai dari dampak El Nino ini adalah tadi berkaitan dengan OPT, justru kita antisipasi. Yang kedua berkaitan dengan potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Ya, kita ketahui selama ini indikasi atau laporan yang kami terima bahwa ketika terjadi El Nino panjang, kekeringan yang panjang, sentra-sentra perkebunan kita dan sekitar hutan itu rawan sekali dengan kebakaran. Ya, alhamdulillah sejak 2020 hingga sekarang iklim adalah El Nino, La Nina La Nina, sehingga potensi-potensi titik api atau kita bisa sebut hotspot itu bisa terkendali walaupun ada. Nah, kami sudah petakan juga dari nasional ini ada 6 provinsi sentra yang selama ini jadi rawan terhadap kebakaran lahan berkaitan dengan dampak El Nino.
ada 3 di Sumatera, yaitu Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan ini ada 3 juga, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Ini ada 6 provinsi yang memang sangat resiko, atau kalau kami menyebutnya petanya merah, rawan sekali terhadap kebakaran. Alhamdulillah ini walaupun prediksi BPMKG tahun ini ada El Nino hingga nanti bulan November, tapi beberapa spot juga masih ada hujan. Dan kebetulan kami di Kalteng ini dalam waktu 1 minggu ini sudah ada 3 kali hujan. Ini yang bagian-bagian yang kita harapkan semoga tidak jadi prediksi El Nino yang berkepanjangan. Lanjut. Nah, inilah kita sudah mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang nanti yang berkaitan dengan memitigasi, mengantisipasi dampak El Nino. Ada beberapa kegiatan, nanti kita bangun demplot mitigasi, kita berikan edukasi kepada pelaku ini loh bagaimana mengantisipasi bila terjadi El Nino. Kemudian kita melakukan pencegahan kebakaran melalui bangunan demplot lahan tanpa bakar. Kita mendorong petani untuk mengolah secara manual, fisik. Kita melakukan penebangan, penggunaan alat sintan, doser dan sebagainya. Kemudian kita melakukan pembangunan desa organik sebagai apa? Upaya untuk meminimalisir ketergantungan dengan pupuk kimiawi. Kenapa? Sekitar kita banyak kok bahan-bahan organik yang bisa kita kelola jadi pupuk. Misalkan kotoran ternak sekitar kita ada, itu pangkasan sisa yang selama ini terbuang atau percuma, bisa kita kumpulkan, kita fermentasi menjadikan bahan organik dan sebagainya. Kemudian kita bangun juga senta-senta untuk pengendalian OPT. Kita ada namanya laboratorium lapangan di semua provinsi yang kita bangun sebagai istilahnya kalau kesehatan kita di masing-masing kecamatan desa kan ada puskesmas. Nah ini semacam itulah kita bangun L itu sebagai satu instalasi yang kita gunakan untuk mendeteksi dini dan melakukan pencegahan dini di awal di masing-masing lokasi. Ada juga kita membangun satu konsepsi pertanian yang ramah lingkungan climate friendly farming. Kita membangun peran dari para pekebun untuk mengantisipasi kebakaran dengan brigade-brigade pencegahan kebakaran lahan kebun dan pembentukan kelompok tani peduli api. Artinya petani-petani yang lebih tahu karena kebun mereka ketika ada titik api hotspot mereka langsung pengendalian. Dan juga yang terakhir adalah kita membangun aplikasi sistem Sikarla Padam adalah upaya kita mendeteksi awal untuk meminimalisir terjadinya kebakaran secara meluas. Lanjut, mungkin kita percepat lagi, sekarang sudah tinggal 10 menit lagi. Nah, adik-adik teman semua, sebagai gambaran saja bahwa di organisasi kami adalah demikian, dari Pak Dijen itu dibantu oleh 5 direktur teknis dan 1 sekretaris, ada 6 pejabat setingkat direktur yang menangani perkebunan, dan saya berada di yang warna coklat, direktur bidang perkebunan, dan di jajaran bawah saya ada 5 struktur yang membantu saya dalam rangka upaya untuk pengendalian, termasuk juga dari mengatasi dampak iklim. Yang pertama adalah Spok TU, ini bagian administrasi, kemudian dibantu 4 kelompok substansi yang teknis. Pertama adalah data kelembagaan, ini yang mengelola SDM, menginventarisasi, mendeteksi, kemudian pembinaan berapa SDM yang ada di lapangan, sejak SDM dalam rangka untuk pengamatan hama penyakit di tingkat lapangan, kemudian para pengamat OPT di tingkat kabupaten, provinsi, dan di pusat sendiri, dan juga mengelola dari aspek tadi pengelolaan laboratorium lapangan atau semacam instalasi pengendalian kita di lapangan. Yang kedua adalah kelompok substansi untuk pengendalian OPT, kelapa sawit, aneka palma, dan penyegar. Jadi ada satu yang khusus untuk komunitasnya menanam sawit tadi, dan termasuk tanaman tahunan lainnya. Kemudian ada juga kelompok substansi untuk pengendalian tanaman semusim rempah. Kenapa? Karena spesifik antara kategori OPT yang di tahunan dengan yang di semusim. Dan yang terakhir adalah khusus menangani dampak perubahan iklim, sejak dari mengidentifikasi, memitigasi, mengadaptasi dari dampak perubahan iklim tersebut. Lanjut. Agak cepat saja. Nah, ini adalah beberapa tugas, dan saya kira nanti materi sudah kami siapkan panitia, nanti bisa dipelajari. Ini adalah tugas kami di Direktorat Pendidikan adalah menyiapkan perumusan dan plan kebijakan. Artinya kami dari kondisi lapangan kita rumuskan satu regulasi acuannya yang akan digunakan sebagai penjabaran tugas atau penjabaran ke program di tingkat lapangan.
dengan ada 8 fungsi ya. Lanjut saja saya kira. Kemudian nanti saya ingin sampaikan program-programnya. Lanjut. Nah, satu, tadi kami kelompokkan ada sekitar 5 kelompok kegiatan yang kami kelola dalam rangka untuk mengelola substansi perlindungan tadi. Yang pertama adalah penanganan OPT. Ini adalah tugas utama kami. Bagaimana kami menjamin bahwa perkebunan yang sudah disiapkan perbenihannya, budidayanya, itu kami jaga tidak terjadi serangan OPT yang misalnya eksplosi ya. Kita pantau ya, kita melakukan pengamatan. Kami ada petugas-petugas di lapangan yang mengawasi perkembangan serangan OPT, baik jenisnya, baik tingkat serangannya. Ya. Yang kedua, kami fokuskan pengamatan di sentra produksi. Ya, memang semua ada tanamannya. Misalnya satu kabupaten aja berbagai tanam perkebunan ada, tapi kami lebih spesifik pada yang tadi 16 komunitas tadi yang unggulan yang kami pantau. Kemudian yang kami libatkan, kami tidak bekerja sendiri ya dalam pengendalian OPT ini. Kembali kami memang fokus dalam regulasi dan juga mengkoordinasikan pengendalian ini dengan provinsi dan kabupaten. Kami juga melibatkan peran pekebun dan kelembagaannya. Kita lakukan pelatihan, sosialisasi, dan kita berikan contoh bagaimana mereka mulai mengidentifikasi apa itu penyakit yang dia jumpai, bagaimana pengendaliannya. Kemudian kita melibatkan asosiasi petani ya. Mereka ada asosiasi komunitas yang juga terlibat dalam pembinaan, tapi mereka kurang fokus dalam pembinaan aspek pengendalian. Jadi kami dampingi juga. Kemudian perusahaan-perusahaan yang selama ini bergerak di bidang perkebunan, kami juga libatkan karena ada kewajiban dalam tugas dia sebagai perusahaan untuk membina masyarakat sekitarnya. Artinya kalau kita bicara misalkan serangan hama penyakit, tidak mungkin penyakit itu akan berhenti di perkebunan rakyat saja. Nah, ini kan tidak ada batas yang memang bisa membatasi. Nah, ini sehingga kita sadarkan mereka bahwa pengendalian tidak hanya kewajiban dari masyarakat sekitar atau kebun rakyat, tetapi mereka punya perkebunan sekitarnya juga ikut andil supaya apa? Tidak meluas bahkan mungkin menyerang perkebunannya. Ini yang kita terus gandeng melalui program tadi partisipatif tadi. Lanjut. Nah, yang kedua adalah kegiatan demplot mitigasi dan adaptasi berani klaim ya. Kami memberikan edukasi bagaimana memitigasinya ya. Dengan cara apa? Lokasi-lokasi yang selama ini jauh dari sumber air harus kita siapkan ini. Apa? Dengan cara apa? Kita menampung air yang mungkin ada sekitarnya, baik tampungan air dari alam melalui hujan maupun penampungan dari sumber air yang ada, misalnya sungai atau danau yang sama ini, mohon maaf, hanya ngalir saja, kita mendung kita lakukan penyimpanan air. Sewaktu-waktu ketika musim kemarau terjadi, kita tidak akan sulit mendapatkan air, ya, baik untuk perkebunannya maupun untuk pengendalian kebakaran. Kemudian kita melakukan edukasi bagaimana mengelola secara lingkungan. Kita bangun dengan desa organik, konsepsikan dengan memberikan bahan-bahan ternak untuk dikelola kotorannya sebagai pupuk untuk pengelolaan perkebunan. Ya. Di samping nanti pupuknya bisa digunakan untuk kebun, kambingnya pun bisa mendapatkan nilai tambah. Kenapa? Petani bisa mendapatkan hasil ketika ternak beranak berkembang, dia bisa gunakan untuk kegiatan misalkan aktivitas kebunnya, apakah dilakukan penjualan untuk misalkan membeli pupuk dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita penyiapan sarana produksi, bagaimana sampah-sampah yang selama ini terbuang percuma atau sersa-sersa atau pangkasan daun atau bahkan misalkan kulit-kulit buah coklat, kemudian buah kopi itu kan terbuang kalau kelihatan. Itu bisa kita olah, kita fermentasi menjadi pupuk atau penyubur tanah. Ini jadi konsepsi kita bagaimana melakukan mitigasi ketika nanti ada perubahan iklim. Lanjut. Nah, ini contohnya tadi Gilang Embong, contoh saja ini yang sudah kita bangun nih, tahun kemarin. Ini merupakan sangat berharga sekali ketika sana keringan, mereka masih bisa melakukan penyiraman atau kemudian untuk melakukan pengendalian apabila ada kebakaran sekitarnya. Lanjut saja, ini gambar-gambar saja. Lanjut. Nah, ini contoh tadi yang kami konsep gambar desa organik, kita bangun peternakan secara komunal di tingkat kelompok, tidak masing-masing mengelola, tapi kelompok disatukan supaya apa? Akan terkumpul kotoran itu secara banyak, nanti akan diproses berlanjut, itu yang dijadikan pupuk pada tanaman-tanaman para pekebunnya. Lanjut saja. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah
upaya pencegahan kebakaran lahan. Kita tadi membangun bagaimana kesiapan SDM-nya, pekebun dan kelembagaan kita tumbuhkan, membangun brigade-brigade proteksi, juga brigade Karlabun. Karlabun itu adalah pencegahan kebakaran lahan dan kebun, dan juga dengan membentuk KTPA, kelompok tani peduli api. Kita siapkan juga peralatannya, ini sebagai antisipasi ketika nanti ada hotspot atau kebakaran kecil, bisa langsung, tidak harus mendatangkan dari pusat pemerintahan kota atau kabupaten, tapi bisa oleh kelompok tani. Lanjut juga ada dari aplikasi, ya ini adalah template-nya, Bapak semuanya teman-teman, kita membangun kebun tanah bakar, artinya kita ketahui bahwa biasanya para pekebun karena untuk biaya pembukaan lahan mahal, mereka melakukan pembakaran supaya apa, mudah, tinggal tanam saja. Nah, ini kita edukasi karena dampaknya banyak. Ketika ada turun kebakaran, tidak hanya kebun yang terbakar, sekitar bahkan area satu lingkungan terbesar wilayah itu akan terkena semua. Jadi ini kita edukasi, ya. Kita dengan bangun dengan alat mesin, ya, dan traktor, eskavator, sebagainya. Lanjut aja. Cepat. Ini adalah yang keempat, adalah pengembangan desa organik, ya. Kita melakukan edukasi, kita mengidentifikasi, ya. Kita nggak semua langsung bisa desa organik. Kenapa? Untuk bisa mewujudkan menumbuhkan desa organik itu banyak persyaratan, teman-teman semua, ya. Kita identifikasi apakah selama ini budaya mereka sudah mulai menyatu, konsep masyarakatnya apa sudah mulai terbangun. Penting sekali. Karena apa? Ketika sudah terbangun dan tersertifikasi organik, ada satu warganya saja yang misalkan, mohon maaf nih, melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan, misalkan dia tiba-tiba membawa pestisan kimiawi masuk ke situ dan diketahui oleh surveillance penilai, langsung gugur, teman-teman. Hal sepele itu yang kita bangun, bahwa ketika kita ingin bangun satu kawasan organik, seluruh masyarakat harus dilibatkan, tidak hanya petani saja, semua tahu bahwa mana yang boleh, mana tidak. Bahkan daerah itu pun harus ada semacam batas-batas wilayah. Kita tidak bisa bicara, misalkan satu desa itu organik, yang lain sebenarnya nggak bisa. Ada jarak tertentu yang tidak boleh ada pencemaran ataupun hal-hal yang sifatnya merusak standarisasi organik di desa tersebut. Jadi memang berat. Yang kata kuncinya bagaimana kita menyadarkan masyarakatnya, mindset petani masyarakat yang kita bangun dulu. Nah, ini adalah bantuan kita sebagai starternya atau stimulannya. Ada ternak, kemudian kita alat untuk motong rumput, membersih lahan, alat, kemudian alat-alat untuk bagaimana mengolah pupuk organik, ya, supaya nanti petani terbiasa mengelola secara manajemen zero waste lah di lingkungannya itu. Lanjut saja. Nah, ini adalah tadi tahapannya, saya kira ini hanya menggambarkan saja. Kita melakukan identifikasi dulu, CPCL, calon petani, calon lahan, kemudian kita sosialisasi, edukasi, kita latih, kemudian kita bimbing, ya, dan kemudian kita berikan stimulasi bantuan, dan akhirnya tahun kelima teman-teman baru bisa lakukan untuk proses penilaian sertifikasi. Jadi untuk membangun satu desa organik saja butuh waktu 4 tahun. Kami harus melakukan bimbingan supaya tidak ada hal yang rusak tata dari kelolanya organik. Ini secara normal bisa kami wujudkan, alhamdulillah. Bahkan ada yang sekarang sudah ke tahun ketiga, 4, mereka setiap tahun dievaluasi sertifikat organiknya lancar, tidak ada masalah. Lanjut saja. Ini adalah konsepsinya, polanya, di mana nanti tidak ada limbah-limbah yang dihasilkan dari tata kelola desa organik. Semuanya terintegrasi, sejak dari hulunya, benih yang siapkan pun juga organik, budaya organik, pascapain organik, kemudian tata kelola dalam pemanfaatan pupuk, limbah, dan sebagainya juga sudah terkelola dengan baik. Lanjut saja. Nah, ini kami sudah sampai saat ini sudah 94, ya. Ini yang kita bangun 2003 di 44 desa di 12 provinsi, yang sudah ada sekitar 49 yang sudah terbangun. Nah, ini tahun ini kita mau kembangkan 44 desa. Lanjut saja. Minta waktu juga jam 3, sebentar lagi. Izin Bu Hani saya supaya tuntas, supaya nanti kita tidak ada pertanyaan. Lanjut, ini adalah salah satu, ya, upaya yang sebagai contoh keberhasilan yang bisa kita wujudkan dari pengembangan desa organik itu. Ini dekat dengan Jogja, kita di Purbalingga, ya. Kita sudah membangun sistem organik yang dibangun untuk produknya adalah gula kelapa, ya. Gula kelapa ini
kebunnya pohonnya hanya khusus menghasilkan nira untuk diolah menjadi gula kelapa. Ya, ada Purbalingga dan sekarang sudah skala ekspor. Alhamdulillah dari skala kecil untuk petani aja, akhirnya sudah kita edukasi, tidak hanya fokus orientasi kebun, mereka juga sekarang malah memperlebar jaringan ya. Dan mereka juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, baik Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, sehingga tadi partisipatif dengan melibatkan di luar institusi perkebunan menjadi semakin berkembang unit usahanya. Lanjut saja, gambaran saja. Ya, ini ada produknya, ya, ada gula kelapa, ada kemudian juga yang cair juga ada. Ya, ini yang siap untuk ekspor. Lanjut. Nah, ini adalah contoh keberhasilan yang dikembangkan melalui tata kelola organik tadi, yaitu tahun 2002 yang lalu sudah mengekspor 708 ton, dan tahun ini akan ditargetkan 48 ton. Ini hanya 2 negara, itu baru satu tambahan, ini tambahan pasar baru ya untuk yang ke Amerika dan Belanda. Nah, kemarin masih menginduk kepada ekspornya, sekarang ini sudah mencoba untuk ekspor langsung dari kelompok tani. Ini bagian dari bagaimana keberhasilan membangun suatu sistem yang dibangun dari bawah hingga akhir. Lanjut. Yang kelima programnya adalah perkebunan ramah lingkungan. Kita mengedepankan sekarang, kita ketahui akhir-akhir ini negara-negara barat, konsumen kita sangat-sangat strict dan sangat sensitif dengan isu-isu lingkungan, sehingga contoh ya kita ketahui terakhir adalah adanya due diligence dari Uni Eropa bahwa produk perkebunan kita dinyatakan terindikasi deforestasi. Nah, dulu kalau sawit saja, sekarang seluruh komunitas kita ada 4 komunitas yang sekarang dinyatakan teridentifikasi, ya dianggap bukan teridentifikasi, tapi mereka menilai bahwa 4 komunitas ini ikut andil dalam deforestasi. Contoh yang satu adalah sawit, kemudian kopi, kakao, dan karet. Ya, nah, ini memang perlu effort yang luar biasa menjelaskan. Karena apa? Kalau konsepsi deforestasi tidak sama, pasti akan mainnya berbeda. Pengertian mereka bahwa melakukan penanaman di lahan yang area kawasan hutan dianggap sebagai deforestasi. Padahal kita justru menanam itu dalam rangka bagaimana mengembalikan kesuburan tanah dengan tanaman, ya. Dan kita sudah tidak lagi pengembukaan lahan baru di kawasan tanpa seizin dari Kementerian Kehutanan. Kenapa? Kita tidak mau diikut andil dalam merusak lingkungan. Nah, justru lahan-lahan yang selama ini tidak tergarap terlantar semua, kita lakukan penanaman. Kenapa? Kita ingin memberdayakan lahan yang yang tererosi kemudian terbakar. Justru kami lakukan dengan konsep-konsep bangunan ramah lingkungan dan keberlanjutan. Ya, kita melakukan tadi desa organik, kemudian kerjasama dengan Uni Eropa ya untuk melakukan bangunan konservasi lahan-lahan yang kritis. Kemudian kita juga pengembangan pertanian di lahan gambut dengan tata kelola airnya ya, dengan penataan secara teknisnya. Kita juga melakukan sekarang akhirnya lagi karbon trading. Kita juga lagi selama ini kita belum menghitung, karena apa, ternyata kontribusi kita dalam perkebunan ini sebenarnya bisa dinilai dalam kontribusi suplai karbon ini, energi ini, tapi kita belum masuk, sehingga kita sedang menginisiasi bagaimana kontribusi itu akan bisa mendapatkan reward untuk dalam menjamin atau menjaga kelestarian lingkungannya. Lanjut saja. Nah, ini alhamdulillah ini sudah sesi terakhir, Bapak Ibu adik sekalian. Jadi apa yang ingin saya gambarkan tadi, teman-teman, bahwa untuk mewujudkan satu perkebunan presisi, artinya apa? Presisi itu yang terarah, ya, terukur, akuntabilitas. Itu tentunya harus berbasis, pertama adalah adanya visi misi dulu. Apa yang mau dicapai dulu ke depannya? Mau apa sih perkebunan kita ke depan, seperti apa? Visinya apa? Misinya apa? Ini yang penting. Kenapa? Ini meletakkan fondasi terkait dengan program yang kita jalankan. Nah, kemudian kalau kita tadi Pak Dirjen kami yang baru sedang bangun era baru perkebunan melalui bioindustri, artinya sekarang semua konsepsi kita mengarah pada hilirisasi, ya. Sejak benihnya pun harus cari proses apa yang bisa menghasilkan produksi yang kualitas tinggi, kemudian bisa diolah menjadi nilai tambah. Kemudian kalau kami perlindungan, apa yang bisa mendorong hilirisasi ini supaya nanti terjamin bahwa program keberlanjutan ini tidak akan terganggu dengan serangan OPT dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua,
bahwa dalam mewujudkan satu tujuan organisasi untuk supaya perkebunan dari presisi adalah proses perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kita tidak bisa, yang perkebunan hanya berpikir perkebunan aja, tidak berpikir pada aspek kebun. Yang kebun tidak berpikir bagaimana aspek hama penyakit dipertimbangkan. Enggak, dulu demikian. Memang masing-masing kerja sendiri. Perkebunan kerja kemana, budaya kemana, perkebunan kemana. Jadi nggak terintegrasi. Jadi konsep programnya sekarang harus terintegrasi, tidak bisa masing-masing. Sehingga ketika perencanaan kegiatan ke depan, kami harus duduk bersama apa yang mau kita lakukan, siapa berbuat apa, berapa yang bisa kontribusikan, siapa lagi yang terlibat. Selain kita apa, misalkan perusahaan, pekebun, investasi sebagainya kita tata. Dan konsepsinya adalah berkelanjutan. Tidak bisa kita hanya memberikan bantuan hanya untuk hari ini saja. Tapi apa yang kita berikan stimulan kegiatan itu merupakan effort untuk dapat dilanjutkan di tingkat lapangan. Ya, kita tahu kita tidak punya banyak anggaran yang bisa kita alokasikan. Nah, stimulan-stimulan kegiatan itu yang kita harapkan nanti berlanjut bergulir di tingkat masyarakat atau pekebun. Nah, yang ketiga adalah SDM dan organisasi, penting sekali. Jadi makanya tadi tahun ini kami ada penyusunan organisasi semata-mata apa? Menjawab dari tantangan yang ada. Nah, ini sehingga tadi semula tersengaja adik-adik semua Bapak Ibu tidak ada namanya direktorat yang menangani sawit khusus. Dulu hanya setingkat di bawah direktur. Nah, sekarang sudah ada direktur sawit, sudah ada tadi. Sehingga karena sawit tadi merupakan satu tulang punggung perekonomian, kita jaga betul. Supaya apa? Tidak terjadi penurunan produktivitas, tidak ada jadi serangan yang obat yang mengeksplosif, tidak terjadi gejolak dalam tata kelola sawit dan sebagainya. Itu satu fokus yang kita tata sehingga organisasi bisa berjalan dengan optimal. Yang keempat, implementasi program, ini kita tidak seperti biasa, bukan business as usual ya. Ya, sudahlah kita berikan bantuan, sudah tanam nggak tanam, sudahlah biasa, nanti nunggu akhir tahun saja, nggak bisa sekarang. Eranya beda dengan yang lalu. Sekarang kita mengandalkan dengan CCA ya, kita CCA itu program Pak Menteri adalah cepat, cermat, akurat. Kita tidak boleh berlama-lama. Kalau sekarang bisa tanam, kenapa nunggu-nunggu nanti? Yang kedua, yang kedua cermat. Artinya kita tidak sekedar cepat, tapi cermat aja apa? Sesuai nggak nanti yang dibutuhkan masyarakat? Kita cepat tapi nggak sesuai, buat apa? Ya. Yang ketiga ada akurat. Akurasinya bisa terukur ketika nanti tidak hanya sekedar output. Jadi kami ukurannya sekarang tidak hanya output. Misalkan kita ada program pengembangan kelapa ganja. Kalau hanya sekedar output bahwa tertanamnya kelapa ganja sudah selesai. Tapi kita nanti sampai impact dan benefit. Apakah itu bermanfaat bagi petani? Nah itu setiap program harus kita bahas sampai sedemikian. Kemudian tetap mengedepan sesuai target, sesuai SOP dan regulasi. Artinya walaupun dengan cepat, cermat, akurat, kita tidak boleh asal-asalan. Tetap harus mengajarkan, misalkan kami harus dituntut untuk bisa mewujudkan 100 hektar kelapa, ya tercapai, tidak boleh enggak. Itu ukuran kinerja kami. Kemudian SOP, kami sudah ada tadi acuan-acuan apa regulasi, juknis menjadi acuan kami nggak boleh keluar dari itu. Dan yang ketiga adalah sesuai regulasi, bahwa semua aturan lain tidak boleh keluar dari regulasi. Yang kelima adalah untuk dapat bisa mewujudkan perkebunan presisi, tercapainya visi-misi baru perkebunan adalah dengan sinergitas dan kolaborasi. Ini yang kata kunci tadi, beberapa contoh tadi gambaran bagaimana sudah mengkolaborasikan dan mensinergikan kita dengan stakeholder. Ya, kita sudah mengajak stakeholder untuk membangun sistem traceability, ya kopi kita bangun. Mereka mengidentifikasi, bahkan membarcode, ada barcode benih itu sampai nanti di kebun ada. Kemudian nanti bagaimana mereka pendampingan kepada para pekebun untuk bagaimana membelikan benih, bagaimana petani mengedukasi pemeliharaannya, kemudian pemupukannya, pengendalian OPT-nya, yang berikutnya mereka juga intervensi ketika menjadi off-taker dari hasil usaha, semua sudah terlibat sini. Ini penting sekali karena tadi usaha kita tidak hanya bisa berhasil orientasi kepada di faktor produksi, tapi harus pada hingga hilirisasi. Yang terakhir, kita terus melakukan evaluasi dan monitoring. Ini bagian dari upaya kita perbaikan ke depan. Ya. Apa yang kita capai sekarang ini tidak terlepas bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi secara terstruktur. Ya. Kita tugaskan tim kita, satgas-satgas kita untuk melakukan monitoring, sehingga ketika proses berjalan, setiap tahap langsung bisa kita eksekusi dari solusinya.
Demikian yang kami sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman di semua. Mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa memberi gambaran. Memang belum maksimal yang kami sampaikan, tapi minimal saya beri gambaran. Kata kunci karena kita belajar manajemen agribisnis ini adalah, ya mungkin swasta beda dengan pemerintah ya mereka itu, tapi kami melihat bahwa ini penting kami saksikan sejak tadi. Bagaimana visi misi kita sampai kita melakukan monitoring kegiatan itu tidak boleh terputus. Semua siklus yang satu lingkaran yang tidak terputus. Ini akan menjadi satu ikatan terus mengalami perbaikan, dan dorongan itu bisa insya Allah bisa wujud, sehingga tadi capaian-capaian kinerja PDB, ekspor, serta kontribusi terhadap perekonomian bisa terwujud dan insya Allah terus meningkat. Demikian yang disampaikan Bu Hani dan Bu Lestari. Mudah-mudahan sedikit banyak memberikan gambaran. Insya Allah nanti kami akan siap untuk apabila ada pertanyaan, dan mungkin nanti setelah ini pun, setelah kuliah, adik-adik bisa nanti catat nomor saya, kita bisa konsultasi atau diskusi. Demikian saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf apabila kurang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus untuk sharingnya, luar biasa. Sejalan Pak dengan teori yang kita pelajari di kampus. Belum ada suaranya, Bu? Halo, sudah terdengar Pak? Suara saya terdengar tidak di atas? Ya, ya, ya. Jadi sudah sejalan dengan apa yang dipelajari di kampus gitu terkait dengan sustainable agriculture yang merupakan isu global ya Pak ya. Gitu, dan ternyata sudah luar biasa sekali kontribusi dari perlindungan tanaman ini gitu nggih, Kementerian Perlindungan Tanaman atau Kementerian Pertanian begitu, karena memang tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab petani tetapi juga pemerintah juga dan kita semua adik-adik ya sebagai konsumen. Sudah dibuatkan produk organik jangan sampai terus tidak dibeli gitu ya kan, stuck gitu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, satu sesi pertama untuk 3 penanya, silahkan raise hand adik-adik atau Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Nyuwun sewu Pak Bagus, ini rencananya mau satu langsung dijawab atau 3 dulu dikip baru dijawab nih Pak? Coba 3 dulu, biar nanti saya siapa tahu ada yang mirip-mirip gitu ya, Bu Ani. Ya Bapak. Yang pertama Ditanti, silahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Ani dan Pak Bagus. Saya izin bertanya. Seperti yang disampaikan Pak Bagus tadi tentang isu deforestasi yang ada di Uni Eropa mengenai kelapa sawit yang ada di Indonesia. Hal tersebut kan membuat Uni Eropa itu memilih untuk tidak membeli CPO dari Indonesia karena isu lingkungan tersebut. Kemudian karena hal tersebut, kemudian ada, dan hal itu malah kenyataannya malah merugikan petani sendiri seperti itu, karena harga sawit kan jadi turun seperti ya Pak ya. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana sih Pak upaya dari Kementan sendiri untuk menghadapi masalah yang ada di petani ini sendiri Pak pada saat harga sawit ini turun. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih, Dianti ya? Ditanti ya? Ya, Ditanti. Terima kasih. Selanjutnya di Ahmad. Baik, terima kasih Pak Bagus atas materi yang diberikan, sangat menarik. Sejauh ini yang saya ingin tanyakan tuh sebenarnya ada 2 Pak. Tadi terkait yang sudah materi Bapak sampaikan. Yang pertama itu yang menarik sekali soal pengembangan desa organik. Itu kan tadi disebutkan jika kalau misalnya salah satu sumber input produksi itu salah satunya yakni pemberian kandang ternak gitu Pak. Terus kemudian untuk hewan ternaknya sendiri itu Pak, apakah petani itu membeli hewan ternaknya sendiri atau apakah dari Ditjenbun itu memberikan subsidi terhadap ternaknya atau bagaimana mekanismenya Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua sendiri, ini mungkin terkait dari slide-slide yang pertama tadi Bapak sempat sampaikan mengenai dari Ditjenbun sendiri kan itu memiliki nursery atau tempat pembibitan ya Pak. Terus, ya, betul. Nah itu untuk pemberian bibit atau benih sendiri dari Ditjenbun kepada petani-petani itu bagaimana mekanismenya, atau apakah dari petaninya itu membayar secara penuh
dari bibit tersebut atau terdapat subsidi atau bahkan diberikan secara cuma-cuma. Baik, terima kasih. Mungkin begitu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, Ahmad ya. Iya, Pak. Yang Ya. Adik Coba ada lagi? Hengki Itu Mas silakan. Hengki ya? Iya. Oh, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanya langsung ya Pak ya. Iya, lanjut aja langsung. Yang ingin saya tanyakan itu apakah ada Pak untuk kontribusi dari Dirjenbun itu mengenai dana yang diberikan untuk tumpang sari itu Pak. Jadi ketika nanti salah petani rakyat ya Pak ya, setelah melakukan replanting, apakah dari Dirjenbun atau dari kelompok tani yang terkait bisa membantu terhadap tumpang sari Pak, gitu. Yang kemudian ada satu lagi Pak pertanyaan Pak, apakah dari Dirjenbun itu ada nggak sih pengkelompokan atau pembagian dari bibit kelapa sawit, entah itu dari jenis yang Dura, Tenera, atau yang dari Sipera, begitu Pak. Apakah ada pembagian-pembagian di suatu wilayah Pak? Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Dik Hengki. Saya membacakan kembali Pak Bagus untuk pertanyaannya dari Dik Dan terkait dengan deforestasi ini cukup merugikan, terutama harga pasar yang menurun. Lalu apa yang dilakukan Dirjenbun dalam hal ini pemerintah begitu. Kemudian untuk di Ahmad, desa organik nanti mekanismenya gimana? Apakah kandangnya saja atau juga diberikan bantuan juga hewannya? Kemudian untuk tanaman perkebunannya juga mekanisme bantuannya seperti apa saja yang dibantu? Sebenarnya di Hengki juga mirip dengan di Ahmad pertanyaannya Pak. Intinya bantuan apa yang diberikan pemerintah kepada petani di sana begitu. Silahkan Pak Bagus untuk jawab. Terima kasih ya, luar biasa nih, saya nggak nyangka responnya luar biasa nih. Terima kasih di Tanti, ya Ahmad sama di Hengki ya. Yang pertama saya jawab dulu. Nanti betul ya, isu sekarang tadi sampaikan bahwa betul-betul, terus saja saya sampaikan ini kan internal kita ini akademis ya, bahwa sekarang ini sebenarnya itu ada isu dalam arti kata persaingan ini di nasional. Kita ketahui, contoh kita bicara sawit. Sawit itu adalah satu produk perkebunan di dunia yang mempunyai produktivitas yang tinggi, efisiensi yang tinggi. 1 hektar itu bisa menghasilkan 3 hingga 5-6 ton ya CPO. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, kemudian yang kedua tuh, bahwa sawit ini sekarang kita bisa gunakan di samping untuk kebutuhan pangan, minyak dan sebagainya, kosmetik dan sebagainya, kan bisa sekarang kita gunakan sebagai salah satu sumber bahan bakar energi yang terbarukan. Ya, bahkan sekarang sudah ada program B30 dan sekarang sudah diinisiasi tahun ini dengan B35. Artinya apa? Dari setiap 1 liter solar itu sekarang sudah campur dengan 30% dari sawit, biodiesel sawit. Itu yang namanya B30 ya. Bahkan pertanian sudah tahun 4 yang lalu sudah pernah melakukan uji 100% sawit untuk bahan bakar. Bisa. Sudah diuji mau kendaraan dari Aceh sampai ke Jakarta, kembali ke Aceh. Semua bisa. Memang ada beberapa proses yang harus disesuaikan dalam mesinnya, karena ada juga kandungan air yang berpengaruh itu. Tetapi artinya apa? Itu adalah potensi besar yang kita gunakan untuk masa depan. Kita kan bicara ramah lingkungan. Nah, kalau kita bandingkan dengan minyak yang bersumber non sawit, contoh bunga matahari, kedelai dan sebagainya, kita tahu sangat jauh efisiensinya, bisa beberapa ratus% perbedaannya. Itulah yang menjadikan seolah ini, ketika sawit kita nanti berjaya, kan saat ini Indonesia menjadi satu-satunya produsen sawit terbesar ya di dunia. Mereka masa kalah dalam persaingan, artinya kan mereka tergantungan dengan sawitnya Indonesia, sehingga apa? Dibikinlah satu isu-isu non tarif ya, dengan melabelkan dulu isu tidak ramah lingkungan, perusakan hutan, deforestasi, membunuh habitat yang ada di lingkungan hutan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan, karena mereka tadi isu itu supaya kesan bahwa orang tidak mau membeli sawit kita. Bahkan ada juga satu negara yang setiap produk sawit ada dijual Indonesia itu ditelabelin ini sawit
minyak yang merusak lingkungan. Itu satu hal yang promosi negatif yang terus digencarkan ya. Nah, kita juga upaya, tadi tanyakan upaya apa Bu Kementan? Kita harus melakukan edukasi. Kita melakukan satu semacam pembuktian bahwa ini tidak seperti yang diisukan. Kita yang sekedar berbicara, tapi kita buktikan, kita undang mereka ke kebun kita sebutkan kita, dan sekarang standar ISPO ya, Indonesia Sustainability Palm Oil. Kita ada konsep sertifikasi standar internasional bahwa kita dalam pengembangan perkebunan sawit, kita sudah mengacu kepada aspek ramah lingkungan dan keberlanjutan. Itu yang kita terus gerak-galakan. Berbagai event dalam baik meeting-meeting dengan lembaga internasional kita sampaikan. Ketika ada forum-forum diskusi meeting dengan negara-negara Eropa, kita juga lakukan. Nah itu. Yang kedua, tentunya kita juga terus memperbaiki dari tata kelola budaya. Kita sekarang sudah mensyaratkan bahwa sawit-sawit yang akan dijual keluar harus mempunyai standarisasi ISPO. Ya, karena apa? Sejak ISPO itu lahan mereka terdaftar, terbukti tidak melakukan penanaman di dalam kawasan hutan, tidak melakukan eksploitasi terhadap anak, tidak melakukan kegiatan yang sifatnya merusak habitat hewan dan sebagainya. Nah, ketika satu perusahaan sudah berlabel ISPO, itu bisa dijamin bahwa tata kelolanya sudah sesuai dengan kaidah ramah lingkungan itu. Nah, itu satu upaya. Yang kedua, di samping upaya kita diplomasi, kita juga melalui program-program menggalakkan konsepsi pengelolaan kita di dalam negeri. Contoh apa? Kita edukasi kepada para pekebun kita ya jangan sampai nanti tudingan-tudingan itu bertolak. Kita harus mereka secara tata kelola mereka diatur. Nah, dalam rangka itu kita ketahui sawit kita ini ada polanya, ada kemitraan dan non kemitraan. Artinya gini, pola kemitraan itu ketika ada endoplasma, ketika ada suatu perusahaan dia mengelola satu kebun sawit milik dia sendiri, mereka juga ada kebun yang dibangun oleh masyarakat tapi di bawah kendali atau manajemen perusahaan. Itu satu pola kemitraan namanya. Tapi ada juga ada perusahaan sawit punya kebun inti tapi dia tidak punya lahan. Masyarakat punya sendiri tapi pengelolaan pengelolaan di rakyatnya, kebunnya tidak menjadi manajemen perusahaan. Jadi artinya ya Pak petani itu ya mengumpul dengan cara mereka, memilih benih pun juga sendiri. Nah, ini yang belum termitra. Bermitra artinya apa? Bahwa upaya kita sekarang bagaimana seluruh kebun sawit rakyat itu sudah harus bermitra dengan perusahaan sekitarnya. Kenapa? Supaya apa? Good agricultural practices, tata budidaya itu betul-betul terjamin. Sehingga misalkan harus dilakukan pemupukan minimal 2 kali dalam setahun, dilakukan pemangkasan pengelolaan yang baik benar, petani pun juga melakukan yang sama. Nggak bisa kalau misalkan sekarang mau bermitra, tapi petani semaunya, ya kadang dipupuk, kadang nggak, bahkan nggak sama sekali. Mereka hanya mengandalkan tanam dan doa. Jadi mereka ketika kebun menanam, udah tinggal sampai doa, ya Allah, semoga kebun saya menghasilkan baik. Udah tinggal sampai nanti datangnya lagi 4 tahun lagi. Ya nggak bisa kan, kita nggak bisa mengharapkan suatu itu hanya pasrah, nggak bisa. Harus ada ikhtiar dan doa kan. Ikhtiar dan doa. Ikhtiar kita berusaha di kebun mengelola baik, kita pilih benih yang bagus, yang bersertifikat, tanam dengan jarak tanam yang benar, kita pupuk benar. Tapi doanya kita semoga-moga usaha kita menghasilkan. Insya Allah itu. Tapi nggak bisa kita hanya doa saja atau hanya kita mengharapkan alam yang menjaga, ya nggak bisa. Itu. Jadi kemudian yang kedua berkaitan dengan harga tadi. Bagaimana antisipasi Kementan? Nah tadi selama ini kita ada namanya Permentan 01 tahun 2012 itu mengatur setiap harga sawit yang ditetapkan oleh pemerintah itu harus diikuti oleh perusahaan pembelinya. Ya. Tetapi itu berlaku kepada sawit rakyat yang bermitra. Kalau saat yang belum bermitra, tidak bisa diberlakukan apa? Tadi perusahaan nggak mau memberikan harga karena nggak tahu apakah kualitasnya sama, belum tentu. Apakah rendemennya juga sama dengan yang dikelola oleh perusahaan. Nah itu, oleh karena itu, dengan Permentan 01 tahun 2018 itu, kita dorong sekarang petani, ayo kita sama-sama lah berminta perusahaan supaya nanti manajemen kebun juga dipantau, dimonitor, dan dibimbing oleh perusahaan. Sehingga ketika harga turun, para petani ini tidak akan terpengaruh. Contoh kemarin, di awal tahun 2022 ya, tahun kemarin, kan ada kebijakan pembatasan ekspor sawit kita.
Yang terdampak adalah para pekebun yang tidak bermitra, teman-teman semua. Bahkan ada sampai di bawah 1.000. Padahal yang bermitra ini masih di atas 1.600, bahkan dan 2.000 masih ada. Nah, ini yang tadi keberterimaan harga di tingkat petani ini penting dengan apa? Tata kelola yang baik dan benar di lapangan. Nah, kita sekarang petani kita dorong supaya apa? Kondisi apapun, kalau sudah ditetapkan pemerintah melalui kemitraan itu, perusahaan tidak bisa apa-apa. Mereka kalau melanggar akan mendapatkan regulasi sanksi itu, ya, kewajiban itu. Itu salah satu upaya kita ya, keberterimaan kita untuk upaya kita mengantisipasi manakala harga mengalami fluktuasi. Nah, kita dorong sekarang, kita lagi revisi permintaan itu untuk memberikan kesempatan petani yang mungkin belum bisa dengan syarat yang berat, mereka bisa segera bermitra. Minimal ada keinginan dulu lah petani itu mau bermitra. Kalau sudah mau bermitra, insya Allah kita akan bimbing, kita fasilitasi untuk terjadi kemitraan yang utuh. Yang kedua, ya Ahmad ya, organik. Mekanismenya jadi gini, jadi karena ini stimulan, setiap program yang kami berikan adalah free, semua gratis bantuan hibah kepada mereka. Kita pilih dulu, kita identifikasi dulu, misalkan desa itu memang secara teknis masuk dalam kesatuan, kita tetapkan, namanya tadi ditetapkan melalui suatu keputusan kepala dinas kabupaten atau kota dalam bentuk calon petani, calon lahan penerima bantuan. Nah, ketika ditetapkan, artinya itu sudah kita sudah punya kewenangan, hak kita, kewajiban kita memberikan, dan petani kelompok itu hak menerima gratis. Kami berikan dari sisi kandangnya, kemudian kita kasih ternaknya, kita pilihkan, bahkan ternaknya pun kita identifikasi apakah mau sapi atau kambing atau domba, mau nggak silakan. Artinya tetap konsepsinya bahwa ternak itu akan memberikan keuntungan bagi kebun, itu harus satu kata kunci. Tapi pilihan apakah sapi atau kambing itu kebutuhan, karena yang nggak biasa ngolah kambing, mungkin sapi kan beda, takutnya nggak terawat itu. Nah, itu kita kasih gratis semua, ya. Kemudian yang kedua, nursery juga sama. Nursery atau pembibitan itu kita bangun, kita nanti akan kita bagi gratis, ya. Kita seleksi dulu mana apa memang layak ini yang kita gali. Setiap usulan, banyak usulan itu bisa diajukan oleh para petani kepada dinas kabupaten, nanti akan melalui proposal elektronik, proposal namanya. Disitulah ini kita akan seleksi apa betul lokasi itu sesuai dengan misalkan kopi, apakah betul situ cocok untuk pengembangan organik. Kalau betul, ada nggak kelompok tani yang sama yang mengelola, ada nggak nanti hilirnya yang ada. Itu kita tahu dari awal. Jadi program-program ini sudah kita identifikasi dari awal, kemudian nanti kita mantapkan, kita kunjungi, kita evaluasi, setelah cocok baru kita lakukan. Benih yang kita berikan gratis, free, termasuk kita berikan pupuk, ya, itu. Kemudian yang ketiga, di Hengki ya, untuk Tumpang Sari sama ya. Kalau kegiatan yang sifatnya bantuan itu kita kasih free dari APBN. Nah, tadi saya sampaikan dalam konteks kuliah sehari ini adalah bagaimana pelibatan pihak lain dalam program perkebunan, melalui partisipatif tadi, program pasti itu adalah perlindungan partisipatif tadi. Kita di samping bantuan tadi, karena kecil anggaran kami, kita menggerakkan berbagai elemen. Satu contoh, misalnya perbankan. Kita ajarkan program KUR, ya, gitu, usaha rakyat. Itu kita dorong, bahkan itu hanya 6% bunganya, ya. Kita dorong petani-petani yang mau berminat skala besar banyak, ayo kenapa nggak KUR saja? Karena kalau bantuan, artinya bunga masih kita subsidi, teknis kita masih dampingi, hanya petani tidak bisa kita berikan bantuan dasar hibah. Karena apa? Kami nggak punya anggaran. Kami hanya punya KUR, silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dilakukan dengan tadi CSR dari perusahaan. Kita minta kontribusi perusahaan untuk memberikan kontribusinya kepada para kebun sekitarnya. Di perkebunan ada regulasi yang mengatur bahwa setiap izin usaha perkebunan dan HGU, hak guna usaha itu minimal 20% dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar, pemberdayaan masyarakat sekitar. Artinya apa? Misalnya ada perusahaan sawit membangun 1.000 hektar. Dia minimal 2% dari 1.000 itu harus untuk membina, memberdayakan masyarakat sekitar. Ya. Artinya apa? Bukan ngambil 20% dari lahannya perusahaan, tapi perusahaan akan melihat, ya, misalnya 1.000, berarti perusahaan harus membina 2.000 hektar, 1.200 hektar, itu yang menjadi kewajiban perusahaan untuk membina masyarakat itu. Boleh sesama komunitas, misalkan nih, boleh sama komunitasnya, atau lain boleh nggak? Misalnya ini, dia perusahaan sawit nih, dia ada 1.000 hektar. Kalau 20% berarti kan minimal 200 hektar.
Nah, perusahaan berkewajiban bagaimana petani sekitar harus membangun kebun kelapa sawit, nanti dibantu oleh SASI. Atau kalau misalkan petani tidak cocok sawit, usaha apa boleh. Tapi senilai kalau misalkan bantuan 1 hektar itu 30 juta, ya tinggal ngalikan 3 juta, 30 juta kali 200 hektar, itulah nilai yang harus diberikan perusahaan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan itu. Apa tujuannya? Supaya terjadi satu ekosistem yang saling bergantungan antara perusahaan dengan masa sekitar. Nanti ada gap jurang ekonomi yang sangat, ada yang perusahaan menikmati hasilnya tapi masa sekitar masa miskin, ada stunting, ada kekeringan sebagainya. Itu yang kita bangun konsepsi itu. Jadi itu satu bentuk keperbedaan kita kepada masyarakat sekitar ya. Nah, kemudian kalau kaitan dengan bantuan tadi, kalau selama masih ada APBN kami berikan hibah, tapi ketika nggak ada kami dorong petani bisa kur, atau kita dengan tadi kalau sawit ada namanya BPDPKS, bisa menggunakan untuk permajaan, intensifikasi atau SDM biasa dan sebagainya. Itu mungkin jawaban saya Bu Ani, mudah-mudahan bisa menjawab dari 3 penanya ini. Ya, terima kasih Pak Bagus, komprehensif sekali, sudah jelas. Di Tanti, di Ahmad dan di Hengki, atau ada tanggapan silahkan. Silakan kalau masih ada yang mau. Sudah, Bu. Terima kasih. Cukup ya, di Tanti ya. Bu Hengki. Ada yang lain? Maaf, Oke, silakan. tadi pertanyaan kedua saya belum terjawab, Pak. Yang masalah. Oh, pengelompokan ya, sorry. Ya, oke. Jadi gini, kalau prinsipnya kita sediakan benih ini kan dalam rangka untuk mendapatkan hasil terbaik. Ya, kami itu ada berpuluh jenis klon varietas sawit yang ada, kopi juga ribuan, kelapa kakao juga ada. Jadi kembali ini kita petakan biasanya ya. Peta itu ada gini, misalkan satu klon varietas kita berikan boleh tidak. Kenapa? Kalau misalkan klon ini memang tidak tahan terhadap penyakit nematoda, kita cek apakah lokasi yang mau kita bantu itu atau yang dikembangkan itu ada nematoda. Nah, itu pengelompokan kita lebih kepada mitigasi kita terkait dengan kondisi alam. Kalau tidak ada semuanya, apapun boleh tidak kita kelompokkan. Bahkan kita menganjurkan itu setiap komunitas perkebunan tidak monokultur, tidak satu varietas atau klon, karena itu meminimalisir terjadinya serangan hama penyakit. Ya, contoh kopi, satu hamparan 1 hektar itu bisa 3-4 jenis klon varietas. Kakao bisa 4-5 klon varietas. Sawit juga demikian. Karena ini kalau satu jenis saja sangat-sangat rentan. Satu bibit atau benih itu kan mempunyai daya tahan masing-masing. Ada satu klon dia tahan misalkan kumbang, tapi dia nggak tahan terhadap penyakit. Nah ini, tapi kalau nanti kita berikan mix, ketika ada serangan kumbang, paling berapa persen sih yang kena? Itu salah satu kan ya pertimbangan secara teknisnya ya, Rengki ya. Itu mungkin jawabannya. Ya, sudah cukup jelas, Dek Hengki. Monggo, siapa ada mungkin yang masih nanya? Bu, terima kasih Pak Bagus. Siap. Untuk sesi 2, 3 penanya, silahkan raise hand adik-adik. Ya, silahkan di Ahmad. Ya, silakan. Lanjut aja. Ya, Ahmad dulu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bu Hani, selamat siang Pak Bagus. Perkenalkan saya Rifai, izin bertanya. Tadi itu kan dibahas terkait dengan perkebunan partisipatif. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang itu adalah tadi kan ada hilirisasi produk perkebunan. Nah, situ ada pembuatan untuk nilai tambah agar bernilai lebih ekonomis gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah metode ini itu sudah diterapkan di semua komoditas, Pak. Jadi kan misalnya ada kopi, kayu manis, terus aren, teh dan sebagainya. Dan apakah semuanya sudah melakukan ini? Dan apakah ini itu sudah memang diinfokan gitu, misalnya ke semua petani yang sebagian besar yang ada di Indonesia sehingga bisa meningkatkan pendapatannya mereka seperti itu. Terus kemudian kendalanya Pak yang ingin saya tanyakan Pak, karena ini kan memang sering menjadi sebuah permasalahan terkait dengan nilai tambah itu. Nah, jadi kalau komoditas perkebunan ini itu terkait kendala untuk meningkatkan nilai tambah itu seperti apa Pak? Atau mungkin dari SDM-nya, atau mungkin dari teknologi, atau mungkin dari kualitas, atau mungkin apa Pak seperti itu? Terima kasih Pak. Oke. Terima Lanjut. kasih, Pak Ahmad. Dik Fahra.
Izin bertanya, Pak. Perkenalkan saya Farah Dilaviati. Tadi kan dijelaskan bahwa perusahaan dan petani ini harus bergantung keduanya. Kemudian ada juga tadi bahwa petani berminat untuk yang peternakan kambing. Itu adakah syarat-syarat untuk petani agar dapat bergabung dengan perusahaan tersebut ya Pak, agar mendapatkan subsidi dari perusahaan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain satu lagi? Yang lain satu lagi, silakan. Ada. Dek Fenty. Oh ya, Fenty. Ya lanjut, Dek Fenty. Masih mute, Dek. Di mute. Masih mute. Apa sudah terdengar, Bu? Ya, sudah. Izin bertanya, Pak, apakah Ya. pengendalian hayati dan pemanfaatan musuh alami itu juga diterapkan pada perkebunan kelapa sawit? Karena kalau saya tidak salah dengar di awal tuh tadi pengendalian OP-nya itu menggunakannya itu secara mekanis dan kimiawi. Kemudian yang kedua itu apakah penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati yang digunakan itu bekerja sama atau mengajak kolaborasi dengan perusahaan lain, ataukah dari Kementan sendiri itu memiliki R&D-nya sendiri. Terima kasih. Yes. Terima kasih, Fenty. Luar biasa pertanyaannya. Yang pertama, Dek Ahmad, hilirisasi produk perkebunan ini nanti apakah hanya satu komoditas atau semua komoditas? Bapak kemudian infonya ke petani mana, kendalanya apa? Kemudian Dek Farah, untuk kolaborasi atau kemitraan dengan perusahaan gitu ya. Yeah. Itu syaratnya apa? Itu kemudian Dek Fenty ini juga menarik tentang pengendalian hama, apakah mekanis dan juga kimiawi saja, yang organik gimana gitu. Kemudian untuk pupuk dan juga pestisidanya, apakah ada kolaborasi dengan perusahaan atau tidak, atau mekanismenya nanti gimana Pak Bagus? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Makasih aja dulu yang Rifai ya. Jadi konsepsi hilirisasi nilai tambah itu untuk semua komoditas ya. Kita tadi kembali konsepsinya bahwa kita tidak ingin hanya berhenti cukup puas dengan produksi tingkat kebun raw material, tidak bisa. Itu era dulu. Yang saya kan tadi cerita tiga fase ya. 3 fase perkebunan itu pertama ketika memulai pengembangan perkebunan secara massal nasional, ada tanaman sawit yang besar-besaran, karet yang besar-besaran juga waktu itu fase pertama. Yang kedua, fase kedua adalah bagaimana mereka produksi setinggi-tingginya, produktivitas yang tinggi. Nah, sekarang fase ketiga inilah yang kita dorong mulai hilirisasi, nilai tambah di situ, mainkan situ, ya. Ini ada bagian bagaimana tadi petani bisa saja sih mereka tadi contoh kelapa ya butiran dijual bisa saja, tapi kan hanya jual butiran saja, apalagi sekarang kalau kelapa ini hanya di tingkat petani 2-3 ribu. Tapi kalau di pasar bisa jual 5-6 ribu, padahal pedagang itu hanya nunggu dari petani dan di satu transport aja kan. Tapi 2 ribu itu keuntungannya kan bukan di petani, di tata niaga, dan bahkan di penjualnya, kan sayang sekali. Kenapa enggak? Kelapa, contoh kelapa ini kita banyak yang sabutnya saja sekarang dicari perusahaan mobil. Bapak mobil BMW, Persi itu mereka mencari untuk jok mereka karena apa-apa menggunakan yang bahan alami. Tapi bagaimana? Kita termasuk negara besar kelapa juga, tapi belum bisa memenuhi itu. Nah, ya karena tidak terkonsentrasi dari sisi jumlahnya, tidak terverifikasi dari sisi kualitasnya. Banyak ada sabut-sabut yang kelapa yang terbuang percuma, tidak dikompilasi dalam satu skala ekonomi. Kan sayang. Yang kedua, arang batoknya itu kan bisa jadikan arang yang mahal. Bahkan Timur Tengah saja sudah mendeklar arang kelapa Indonesia itu mempunyai kualitas yang bagus. Mereka apa? Mereka untuk tahu sisa yang di kayak rokok yang dipakai belalai itulah. Ya itu negara Timur Tengah itu mereka hanya sebenarnya minta itu dari Indonesia, tapi nggak bisa dipenuhi juga. Ada negara Thailand juga, Filipina juga sebagai sentra kelapa. Tapi beda katanya, isinya ada rasa-rasa lain gitu sih. Karena kalau di shop itu kan pasti sampai ke perasaan rasa itu.
kita nggak bisa penuhi. Belum lagi kelapanya, minyak dan sebagainya. Itu kan bisa dijadikan atau ada koko, minyak gula. Kita hanya jual kopra. Kita ambil kelapanya, jemur sudah kan. Batoknya dibuang, sabutnya dibuang, airnya pun jangan dibuang. Nah, itu satu contoh untuk bagaimana petani itu bisa mendapatkan. Kalau itu dikelola sama kelompok tani, dia bisa secara ekonomi bisa kompilasi. Oh, misalkan satu desa itu bisa mengumpulkan sekian ton sabut. Oh, akan dicari itu. Sekarang kenapa perusahaan susah nyari? Karena apa? Kalau satu-satu orang petani yang nggak bisa, mereka akan rugi. Maka mereka ada satu kelembagaan yang harus dibangun supaya nanti ada skala ekonomi gitu. Itu Bang. Dan untuk komoditas tidak satu, semua komoditas yang kita maka sekarang kita program untuk hilirisasi. Kemarin kami baru berakhir ya, kami ada menggelar program Perkebunan Indonesia Expo, BUNEX yang kedua. Nah, kita sudah menggulirkan pabrik pengolahan minyak asiri. Itu bisa dikelola kelompok tani. Selama ini kan teman-teman belum tahu ya, asiri ternyata harganya jutaan itu, minyak asirinya. Nah, kelompok tani sekarang yang sudah punya alat olahan, jadi kaya sekarang. Malah lebih kaya daripada yang ngurusin kayak kita ini. Kenapa? Mereka sudah bisa mengelola dengan nilai tambah yang diperoleh dari hasil hilirisasinya. Ya, contoh saja sebagai gambaran. Kemudian yang berikutnya nilai tambah kendalanya. Ya, ini memang kita tidak mudah. Kita mudah dalam teori membangun konsep nilai tambah hilirisasi. Tetapi tadi sebelum kita bergerak, kita carikan dulu siapa off-taker yang nanti akan mau menjadi off-takernya. Kalau itu nggak dibangun, mohon maaf, ya kita masih batas konsep. Kita ada petani penghasil, ada calon pembeli, tapi dia tidak mau menyadar, tidak bisa berkolaborasi. Ya nanti, mohon maaf, asal jalan berjual beli saja. Tidak ada nilai manfaat yang diperoleh. Kenapa? Iso kita jamunya kalau ada saya beli, kalau enggak juga enggak. Padahal kalau namanya satu konsep sivilisasi yang utuh, dia akan bagaimana misalkan kekurangan bahan baku, ini akan membina petani, tolong dong tambahkan anggotamu, tambahkan arealmu supaya kami dapat pasokannya lebih. Tolong dong ini jangan sembarangan dong ngirim kualitas mutunya. Itu bagian yang kita harapkan menjadi satu tantangan kita tugas kami ini untuk memfasilitasi itu. Nah, yang kedua kendalanya adalah ini petani masih belum terbuka secara luas bahwa nilai tambah itu bisa diperoleh. Tapi mereka soal cepat ya, cash and carry. Ya. Ketika mereka menjual hasil, terus dia punya petani itu inginnya cepat dapat uang. Nah, kalau misalkan proses pengolahan, hilirisasi itu kan butuh waktu. Contoh kopi. Dia butuh waktu jemur 2-3 hari. Kalau jual cherry, dia bisa langsung pengepul ada. Ada juga para pengepul pedagang desa yang ngambilin cherry-cherry yang masih basah itu. Mereka jemur diri, mereka dapat nilai. Buah cherry 1 kilo basah itu hanya 6-7 ribu. Tapi kalau udah kita keringkan 2-3 hari, bisa dapat 30 ribu. Hilang kan nilai tambahnya? Nah itu makanya secara pelan kita sudah mengarahkan konsepsi petani harus berubah. Tidak hanya sekedar yang penting jual, tapi ada nilai tambah yang diperoleh. Yang ketiga, ini keberlanjutannya. Kita pengen konsep ini tidak bisa sekedar, sekarang bisa kita satukan, ada off-taker, ada petani. Tapi hanya 1-2 kali, habis itu nggak jalan. Nah, ini yang kendala situ. Yang keempat, kita sebenarnya pengen ada dana perbankan yang masuk. Tapi juga nampaknya perbankan ini masih kalau ke pertanian atau perkebunan itu masih manajemen. Masih berpikir panjang nih, menguntungkan nggak, aman nggak mereka investasi. Itu yang menjadi kendala situ. Mereka masuk ke kur pertanian banyak itu lebih kepada tanaman pangan yang sifatnya pendek, paling cuma 3 bulan. Udah ada hasil. Kalau perkebunan, teman-teman, untuk bisa mendapat hasil itu bisa 3-4 tahun baru bisa berbuah. Nah, petani sampai 3 tahun nggak dapat hasil. Kalau tukang pinjam sekarang baru suruh kembalikan bulan depan, petani dari mana menghasilkan? Ini yang menjadi tantangan kita, kendalanya itu. Saya kira beberapa itu kendala yang dihadapi ya dalam hilirisasi. Tapi peluang terbuka sekali. Kemudian yang di Evara, bagaimana petani itu bisa bergabung ke mitra. Ya tadi, ini kembali, harus ada satu pemahaman yang sama, ibaratnya dengar radio itu frekuensi harus sama. Antara frekuensi perusahaan, calon mitra, dan frekuensi petani sebagai calon mitra. Kalau keinginannya saling diuntungkan, ya mana nggak akan bisa. Ya mohon maaf ini adik-adik kan sudah menikah atau belum. Kalau orang pacaran, kan hanya kan seimbang, sebanding toh. Nggak ada yang mendominasi, harusnya loh ya. Kalau misalkan, oh kamu harus gini-gini, memang pasangannya mau nggak digituin?
ini hanya menggambarkan aja untuk menuju jenjang yang akad nikah ijab kabul yang sakral kan pasti ada kesepakatan, ada pemahaman sama, oh nanti peran saya sini, kamu peran kamu segini ya, oke sama-sama, oke kalau cocok ayo ke KUA kan gitu, bawa saat. Nah kalau di tingkat petani ingin diberi harga tinggi tapi tidak menjamin kualitas, ya perusahaan nggak mau lah, perusahaan juga cari untung, bukan gotong royong kan gitu. Sebenarnya juga perusahaan nggak mungkin perusahaan untuk, kamu harus gini-gini, tapi ya nggak bisa juga. Petani kan kasihan. Nah, jadi artinya apa syaratnya harus dibicarakan dulu. Tidak bisa langsung ditemukan dalam tantangan MOU. Itu gampang sih kita punya kertas, tapi menjabarkan itu diimplementasikan itu yang sangat luar biasa. Ya, jadi tadi itu harus ada satu pemahaman yang sama. Kita sering fasilitasi itu ketemu dalam business matching, pertemuan fasilitasi dan sebagainya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apa syarat? Ada syaratnya. Untuk petani ya, bisa misalkan dia tergabung dalam satu kelompok tani. Yang kedua, dia harus mempunyai kaidah bagaimana tahu mengelola kebun dengan baik dan benar. Dia harus mengikuti regulasi. Misal nih, kalau perusahaan harus memupuk, ya dipupuk. Pupuk kan dibantu, mungkin dengan perusahaan dibantu dulu. Ya diikutin dong, dua kali. Kadang-kadang, mohon maaf ini, udah gitu masih pupuk nadullah. Kan tadi kembali keinginan itu sama untuk bisa mewujudkan satu ikatan kemitraan yang kuat. Ada sih kemitraan juga, asal kemitraan juga ada, tapi sebatasannya ya kamu jadi anggota mitra, saya jadi mitra kamu, tapi sebatas jual beli biasa, nggak ada nilai tambah yang diperoleh. Ya gue tahu buat apa itu kemitraan semu ya istilahnya ya. Nah, kemudian yang terakhir di Fahmi ya, Fahra ya, terakhir tadi ada. Jadi mungkin saya terlewatkan. Jadi kita itu konsepsinya adalah menggunakan kegiatan yang seaman mungkin, serah mungkin. Kimiawi merupakan satu alternatif terakhir dalam program atau konsep pengendalian OPT. Itu ada istilahnya tidak ada pilihan lain lah. Pada eksplosif lah itu baru kita lakukan pengendalian secara kimiawi. Ada, kita menggunakan juga membangun kita mengidentifikasi musuh-musuh alami OPT, kita lakukan itu. Makanya tadi kami sampaikan ada laboratorium lapangan kita yang di daerah mengidentifikasi. Misalkan OPT sekarang sawit ini ada kolat api. Mereka mengidentifikasi apa sih musuh alami dari itu ada. Nah, ketika nanti bisa dikembangkan di tingkat laboratorium lapangan, mereka yang menginisiasi sedikit starternya, nah perbanyakannya nanti oleh petani untuk dijadikan sebagai upaya pengendalian. Dan kita memang mengedepankan ya pengendalian alami, hayati, nabati ya. Itu jadi satu waktu penting. Fisik terutama juga kita juga bukan perangkap misalkan untuk menangkap hama itu. Tetapi itu bahkan konsepsi yang kita kedepankan. Kimiawi hanya bagian terakhir ketika eksplosif terjadi apa boleh buat. Dan kemudian terakhir apakah ada kolaborasi? Kita ada. Artinya kita juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Kita mengedukasi bagaimana untuk mendapatkan hasil. Tahu mereka lah, identifikasi lapangan apa kebutuhan mereka. Kan kita nggak tahu, nggak bisa menentukan satu-satu nih lokasi ini. Berkomunitas kita juga nggak bisa. Tapi mereka kan yang punya produksi pasti, misalkan produk untuk kimiawi atau hayati kelapa beda atau hayati sawit dan sebagainya. Jadi kita melakukan tadi pasti kita mengundang para pelaku terkait. Kalau kaitan dengan pengendalian ya kita undang perusahaan pesida. Ini ayo kita kooperasi, kita konsep pengembangan demikian, kamu apa kontribusi yang kamu bisa lakukan, apa kompetisi yang bisa kami tangani dengan produk Anda. Jadi itu beberapa hal yang kita melakukan termasuk pupuk organik. Dan kalau sekarang kendala pengadaan pupuk, kami dorong bagaimana petani bisa mengolah melalui UPO, unit pengolahan organik. Kita sediakan alat juga. Kita ajak perusahaan untuk memberikan edukasi dan memberikan bantuan, kita ada. Jadi itulah kenapa kata kunci partisipatif itu kami kedepankan dalam materi saya. Karena sekarang kita nggak bisa berjalan sendiri. Misalnya, pemerintah bergantung dengan stakeholder lain, stakeholder itu juga bergantung kita. Jadi oke, kalau sama-sama bergantung, kenapa kita bergantungan sama-sama? Kita bangun satu ikatan yang amanah, yang jujur, saling memahami. Kita tahulah masing-masing punya kepentingan, tapi bagaimana mendekatkan kepentingan itu bisa mewakili semuanya. Petani nggak bisa menang-menang sendiri. Soal dapat harga yang bagus, ya mutunya jelek masuk bagus, nggak bisa juga petani. Perusahaan juga gitu sama, nggak bisa perusahaan menang-menang. Kenapa? Kalau petani nggak suplai bahan baku mau kemana dia?
tutup lah perusahaannya. Jadi itu ya, jadi teman-teman itu Bu Hani. Terima kasih Pak Bagus untuk informasinya, sudah jelas Dik Ahmad, Dik Farah, dan Dik Fenty. Sudah Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Menarik sekali untuk diskusinya Bapak, tapi karena waktu ini sudah hampir habis, begitu Yes. mungkin sebelum kita tutup, Yeah. Pak Bagus mungkin ada closing statement atau penyemangat untuk adik-adik semua nih yang masih banyak yang baru mulai S2, silahkan Bapak. Yeah. Ini semester berapa ya? 1, 2, 1. Semester, ada yang semester 1, ada yang semester 2 ya? Ya, oke lah. Apapun itu, yang penting pertama saya ucapkan selamat ya. Anda pada milih ya prodi yang tepat, tidak salah itu. Yang kedua, kembali saya ingin menyemangati adik-adik semua. Ya kebetulan saya memang kuliah itu ketika sudah pegawai negeri. Tapi kan kita tidak bisa orientasi kuliah itu pegawai negeri kan nggak bisa juga. Sekarang juga ya kalau syukur bisa alhamdulillah. Tapi saya yakin di antara ini ada juga yang tidak mau jadi pegawai negeri, pengusaha. Kalau aja pengusaha lah, manajemen agribisnis kok gitu. Nah, orientasinya kita aja mendunia lah, mengglobal ya. Tapi intinya bahwa pertama kita punya apa tujuan yang kita ingin capai dengan kita belajar sini. Itu tuh kita bangun konsepsi itu. Kemudian kalau bagaimana wujudkan itu, ya artinya tadi ini sebenarnya slide saya tadi untuk dimanapun dilakukan, tidak hanya pada tata kelola saya bicara spesifik pada tugas saya sebagai direktur perlindungan, bagaimana mengelola itu supaya berjalan dengan efektif. Tapi kalau kita mengelola dalam satu agribisnis usaha, penting tadi adalah kita punya kekuatan misi-misi, dan sebagai seorang agen perubahan atau manajer atau pimpinan organisasi tertinggi, komandan, dia punya ide-ide yang harus berubah terus, tidak monoton gitu loh. Kalau ingin mempercayai keberhasilan, tantangan semakin besar, itulah keberhasilan yang akan diraih. Itu pertama konsepsi perancangan itu dibangun dengan apa dulu, mau dia apa dulu kita membangun itu. Ya, yang kedua bangun satu teamwork yang kuat. Ya kalau perlu ditata sesuai kebutuhan saja, nggak usah terlalu melebar, nanti nggak efektif. Tapi yang tim efektif yang bisa membantu mensupport program yang ingin dijalankan itu bisa berjalan. Tentunya dibekali dengan SDM yang berkualitas ya, sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, bagaimana merancang kegiatan ini yang bisa diimplementasikan secara baik dan di lapangan sesuai masing-masing lah tadi ruang lingkup bisnis yang mau ditekuni. Silakan aja. Tapi harus jelas mau apa rencananya, siapa, mengerjakannya berapa lama, target waktu berhasil dan sebagainya. Terus siapa yang akan terlibat di dalam kegiatan harus dibangun, dan jejaring adalah satu faktor kunci kita mewujudkan itu. Kalau teman-teman bisa bangun koneksi lah ya. Kalau saya bilang kan partisipatif ya, mungkin hanya beda istilah, tapi maknanya sama. Kita libatkan sebanyak mungkin yang terlibat. Semakin banyak kita itu akan memberikan kekuatan bagi kita untuk mewujudkan keberhasilan. Dan yang keempat, yang tidak akan penting adalah apa? Monitoring evaluasi, teman-teman semua adik-adik. Kita nggak akan bisa misalkan udah usaha berjalan terus, tapi apakah mungkin maaf nih? Misalnya kita buka usaha kafe kopi, apakah yang datang ini puas dengan produk kita? Apakah puas dengan barang kita? Itu perlu. Mungkin uji petik, ada semacam survei. Saya kadang-kadang kalau ke hotel itu sarang pagi itu didatangin petugas. Pak izin Anda bisa, kenapa Mbak? Saya bisa tanya nggak pendapat Bapak dengan menu yang kami sajikan, petugas kami ramah apa enggak, apakah ada usulan yang lain? Itu ditanya, itu bagian dari mereka untuk perbaikan di internal manajemen. Nah, misalkan saya contoh, oh kok menunya kok hanya itu aja, hanya nasi goreng sama telur aja. Kenapa ada yang? Kan mungkin misalkan kearifan lokal. Saya tuh kalau pergi ke suatu tempat, saya pasti cari ada makan khas itu. Misalkan saya orang Solo nih. Saya kebetulan tinggal Jakarta, rumah saya orang tua sudah nggak ada semua. Jadi saya kalau rumah ke Solo sekarang saya tidak pulang ke rumah sendiri karena ya saya kayak tamu aja sekarang nginep di hotel. Saya cari hotel yang ada menu-menu khas ya nasi liwet gitu-gitu. Nah itu bagian kita sebagai contoh aja bahwa kita ingin menjaga satu sistem usaha itu kita bangun apa kekhasan kita, kasih kita wujudkan itu bagian dari monitoring. Kalau kita nggak melakukan monitoring, kita nggak tahu sih keberhasilan seperti apa. Nah, ini yang harus kita tahu, sehingga harapan saya ya, ini adik-adik sudah mulai, saya kan sudah punya sih, insya Allah materi dari kuliah dari MMA ini luar biasa,
nanti membangun satu pemahaman basic ilmu yang kita implementasikan di masing-masing nantilah ruang lingkup kerjanya masing-masing. Saya kira itu ya kata kuncinya, kita punya visi misi, kita punya program, punya teamwork yang bagus, kita harus ada berubah dari sisi konsepsi, tidak bisa business as usual. Kita kalau orang bilang dulu, mbah kita out of the box, nah itu harus gitu. Dan keempat adalah kita kolaborasi sinergi. Yang kelima, melakukan monitoring evaluasi. Saya kira itu aja Bu Ani, penutup dari saya. Saya ucapkan selamat bagi adik-adik semua, sukses selalu. Kalau bisa jangan 2 tahun, 1,5 tahun harus lulus, ya. Apa ini nunggu-nunggu sekarang? Waktu keburu pekerjaan gitu ya. Terus saya lihatnya nih calon-calon orang hebat sukses semua nih, pengusaha-pengusaha semua nih saya. Mudah-mudahan ya, adik semua. Lalu udah sukses, jangan lupa saya diundang kayak apa gitu ya. Kita ngobrol bareng gitu, curhat, bukan ditraktir tapi kita ngobrol. Saya pengen diskusi, banyak diskusi. Saya insya Allah Bu Hani kalau ada saya upayakan pengen sekali sih ke MMA ini. Kadang-kadang aduh izin. Ini waktu ini insya Allah lah kita upayakan semakin sinergi dan silaturahmi ya. Demikian sampaikan Bu Hani, adik semua sukses selalu. Saya sekali mohon maaf ya apabila ada yang kurang berkenan, itu kalau kurang itu dari saya. Tapi insya Allah kalau manfaat silahkan diambil untuk pembelajaran. Saya kira demikian Bu Hani, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagus, luar biasa sekali. Tadi sudah luar biasa untuk pemaparannya. Sekarang juga wejangan-wejangan atau semangatnya buat adik-adik. Semoga nanti tadi ya lulus 1,5 tahun kalau bisa begitu. 20 tahun dah lulus ini. Iya Bapak. Untuk sesi terakhir foto bersama dibantu di Atta untuk sesi fotonya nggih. Mohon dihidupkan kameranya. Baik, Bu. Mungkin kepada teman-teman yang tidak terkendala sinyal bisa langsung mengaktifkan kameranya. Nah, kalau kelihatan semua nih adik-adik kita nih. Calon-calon bisnismen terkenal ini, pengusaha terkenal ini. Amin. Dari wajah-wajah udah kelihatan ini. Amin. Oke, apakah masih ada yang ingin mengaktifkan kamera? Sudah tidak ada. Senyum dong, senyum semuanya. Gayanya bebas juga boleh. Boleh. Saya kata Bu Ani kalau diperbolehkan ya Bu ya. Baik, akan saya hitung sampai 3. Mohon semuanya untuk tersenyum dan melihat ke arah kamera. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sama yang slide kedua. Oke, sudah Bu? Sudah. Ya, terima kasih di atas sudah di-guide. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Bagus atas sharingnya hari ini. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam memandu acara hari ini. Kita tutup nggih Bapak Ibu dan juga adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, Bu Lestari dan teman-teman semua ya. Mana pada kurangan ya. Mana ini gaya saya begini, tapi nggak ada yang lain insya Allah ya. Sukses selalu teman-teman semua. Maaf kami izin pamit. Sukses selalu teman-teman izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.